Halo, kembali bertemu dengan saya, Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Teman-teman, sorry datangnya siang banget, soalnya tadi banyak banget pekerjaan yang harus kami selesaikan dulu. Jadi di jam siang ini saya baru bisa bertemu dengan kalian, tapi harapanku hikmahnya malah banyak ya. Saya biasanya jarang banget di jam siang begini, tapi semoga setelah hadir di jam siang ini saya banyak bertemu dengan kalian, bisa ngobrol lebih banyak orang lagi, dan semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Pak Fajar, Pak Anas, Fadli, Turatu, Beseng, Halva, Bunda, terima kasih ya sudah menemani saya hari ini. Pak Han, thank you. Elis Woko, terima kasih sudah hadir, sudah bergabung bersama live saya. Hari ini saya tidak akan bawakan materi tersendiri, tapi pertanyaan-pertanyaan kalian nanti mengilhami, menginspirasi saya untuk bisa menjelaskan lebih dalam lagi, dan semoga itu bermanfaat untuk kalian. Oh ya, kenalkan saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Kalau kalian ingin tahu tentang background saya, kemudian ingin tahu tentang klinik saya, juga ingin tahu racikan-racikan saya apa saja, dan juga ingin tahu tentang admin, silahkan klik profil, klik link tree, dan cek di sana. Berbagai informasi sudah kita berikan agar memudahkan kalian untuk bisa menggali informasi lebih banyak dari kami. Sebelum aku menjawab pertanyaan kalian satu-satu, silahkan kalian tanya dan nanti akan aku jawab dari atas ke bawah. Saya akan mengenalkan bahwa Klinik Herbal Kebun Kita berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Klinik ini tentu memberikan berbagai pelayanan, dan ini adalah klinik percampuran antara medis dan herbal secara proporsional. Kita tidak bisa melepaskan pengobatan medis bila itu dibutuhkan. Dan tentu malah herbal pasti disertakan, karena tujuan pengobatan herbal, pengobatan alami adalah untuk regenerasi sel. Nah, oleh karena itu doakan juga teman-teman, semoga klinik kami sebentar lagi bisa memiliki terapi hiperbarik untuk semakin melengkapi dalam proses meregenerasi sel. Oke, apa itu pelayanan yang diberikan oleh Klinik Herbal Kebun Kita di Ciputat, Tangerang Selatan? Satu, tentu konsultasi. Yang kedua, pengobatan dengan cara alami, yaitu dengan menggunakan herbal. Kemudian kita juga memberikan pelayanan hipnoterapi oleh saya sendiri, akupunktur oleh saya sendiri, dan pengobatan dengan cara fasdu bekam yang akan dilakukan oleh tim ahli kami. Dan nih keren juga, kita memberikan pelayanan untuk tindakan minor, misalnya sunat atau perawatan luka diabetes. Alhamdulillah beberapa teman-teman kita yang tidak membaik luka diabetesnya datang ke klinik kami cukup efektif. 7 hari banyak yang sudah kering. Karena apa? Karena perpaduan obat-obat alami dan medis secara proporsional. Jadi silahkan kunjungi klinik kami atau kenali klinik kami dulu. Silahkan, ada yang ada di profil, klik profil saya dan klik http link tree saya. Di sana banyak informasi tentang klinik, background saya juga, dan kemudian tentang produk atau racikan-racikan kami, dan kalian bisa lihat toko online kami atau toko official kami. Oke, jaringan parahkah? Gambarnya tidak ada. Di sini teman-teman saya minta feedback, apakah kalian bisa mendengarkan suara aku dengan jelas dan juga bisa menerima gambarku dengan jelas? Kalau di sini aku bisa melihat dengan jelas ya, tidak ada masalah. Bagaimana dengan kalian guys? Apakah ada masalah dengan penampakanku? Coba teman-teman silahkan berikan feedback, apakah suara saya cukup jelas? Kalau di sini koneksinya wifi-nya cukup bagus. Terima kasih ya buat teman-teman. Silahkan bertanya, nanti akan saya jawab satu-satu dari atas ke bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani saya siang ini. Ini baru pertama kali saya live di siang hari, tapi semoga kalian tetap bisa menikmati ya, dan semoga jadi kenal teman-teman yang hadirnya di siang hari. Oh iya, terima kasih ya Ibu Claudi, Ibu Masayu, dan Ibu Yunair Farida, Jombang ya, Masya Allah dari Jombang. Salam kenal. Dokter, ayah saya ada luka di kaki akibat diabetes dan sudah menghitam hanya satu di ujung kuku jari kaki. Oke, aku akan jawab ini. Silahkan bertanya apa saja dan nanti saya akan menjawabnya. Oke, silahkan bergabung dengan live kita. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke teman-teman, silahkan nanti pertanyaan akan aku balas.
sambil menunggu kedatangan kalian, jangan kemana-mana. Saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaanmu jam 13.15. Sambil menunggu kehadiran kalian ngumpul di sini bersama saya, aku akan bacakan beberapa testimoni teman-teman kita, bagaimana kondisi mereka hari ini. Yuk kita baca ya. Ini ada beberapa yang cukup bagus, bisa dilihat. Coba ya aku bacain dulu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah semakin baik kakak selama saya minum 5 sekawan dengan serbuk cacing dan kawan-kawan, ditambah ramuan radang plus ramuan tambahan, badan saya semakin sehat, terutama lupus saya. Nah, ini beliau yang berbicara adalah seorang penderita radang usus dan lupus autoimun. 1 bulan yang lalu, tepatnya akhir November, saya sempat putus 5 sekawan dan melanggar pantangan karena saya menunggu yang dirawat, tidak sempat bikin 5 sekawan. Tetapi minum obat lupus. Tetap minum obat lupus. Akhirnya kumat lagi lambung saya meradang. Akhirnya saya minum kembali 5 sekawan, dikentelin, alhamdulillah normal kembali. Tapi sebelumnya karena panik, alhamdulillah normal kembali. Tapi sebelumnya karena panik sakit lambung. Tapi sebelumnya karena panik sakit lambung. Saya stop obat lupusnya dulu selama 6 hari. Akhirnya seluruh persendian sakit sampai telapak kaki tidak bisa dibawa jalan, seperti disilat-silat, perih, sakit semua. Akhirnya saya minum kembali. Jadi karena takut banget dengan asam lambung yang sangat mengganggu, beliau menstop obat lupusnya. Dan itu seperti lingkaran setan juga. Ketika obat lupusnya stop, semua persendian sakit banget. Selama 1 bulan minum obat lupus dan ramuan radang usus, peradangan lupus saya baru normal kembali. Nah, inilah pentingnya pendampingan obat-obat medis dengan obat-obat herbal secara proporsional. Dan itu tentu akan memberikan reaksi yang akan lebih bagus lagi. Peradangan lupus saya baru normal kembali walau belum sepenuhnya. Telapak kaki kalau berdiri belum sempurna. Semoga selamanya saya sehat kembali. Itulah mengapa saya selalu tidak bisa melepas obat kimia, tergantung juga obat medisnya apa, diperlukan banget atau enggak. Kalau enggak, lebih baik dilepas. Contoh, ini ada pasien dengan gejala-gejala jantung. Beliau hipertensi, kemudian pastilah kalian tahu metabolic disorder kan, kalian pasti tahu bahwa usia juga sudah 50 tahun ke atas, mendekati 60. Ada hipertensi, ada gangguan lipidemia, jadi kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Dan tentu kalau udah kayak gini pasti berdekatan juga dengan asam urat mulai meninggi. Beliau menggunakan obat hipertensi sampai 2 jenis. Kalau sampai diberikan 2 jenis, berarti memang sudah lama dan tidak sensitif dengan 1 obat hipertensi tunggal. Kalau sampai diberikan 2 jenis, dan itu pasti sudah dalam tanda petik sudah dalam keadaan darurat, sehingga harus diberikan 2 jenis. Nah, setelah mengikuti program kita, pertama kali yang dilepas adalah bisoprolol. Dan ketika bisoprolol sudah dilepas, reaksinya semakin bagus di tubuh, semakin berenergi. Kemudian lepas lagi gandersatan, dan itu bukan tanpa pemeriksaan yang objektif ya guys. Lab juga diperiksa, semuanya bagus, tensi juga selalu bagus, sudah stabil. Sudah lepas gandersatan juga bagus, tetapi trigliseridnya tinggi. Nah, disinilah ketika trigliserida tinggi, maka mulailah saatnya melepas atorvastatin dan mulai pendampingan dengan herbal lain. Kita lihat nanti ke depannya, tapi harapan saya nanti program ini akan melepas semua obat-obatannya satu demi satu dan akan mengembalikan fungsi tubuhnya seperti semula dan akan menjadi lebih awet muda. Oke, jadi teman-teman kalau kalian berpikir bahwa herbal itu akan menggantikan obat kimia, sama saja dok. Daripada minum obat herbal, susah bikinnya, nggak enak, lebih baik minum obat kimia. Praktis, murah, BPJS lagi. Beda cara kerjanya guys. Ketika kalian minum obat kimia, betul yang kalian minum itu akan terkendali, tetapi ada beberapa mekanisme tubuh lain yang membuat kalian menjadi tidak nyaman. Menjadi mudah naik kolesterolnya kah, menjadi migrain. Ini migrainnya udah hipertensi sembuh, migrainnya hilang loh. Migrainnya sudah tidak migrain lagi, alhamdulillah banget. Ada telinga berdenging lah dan macam-macam.
Nah, ketika kita ganti dengan herbal dan alami, maka terjadi regenerasi sel yang terjadi akibatnya apa? Satu demi satu segala sensasi akan hilang. Bukan penyakit utama yang ingin dia sembuhkan, tetapi satu demi satu sensasi akan hilang. Karena apa? Ya, karena perbaikan sel. Karena tubuh kita kan saling berkaitan, guys. Bukan terus satu hipertensi obatnya tidak. Mekanisme tubuh kita sangat kompleks, hiruk pikuk proses biokimia di darah, dan itu saling mempengaruhi. Kamu kekurangan natrium, maka kaliumnya akan naik, dan proses yang berhubungan dengan kalium, semua proses metabolisme tubuh yang berkaitan dengan kalium akan terganggu. Mudahnya seperti itu, walaupun tidak semudah terus. Bang Tugil, ini memang tujuan saya hadir ke sini adalah untuk edukasi, bukan hanya semata-mata membahas soal-soal, membahas pertanyaan-pertanyaan kalian. Monggo kalau nggak berkenan meninggalkan saja, tetapi saya penting banget untuk edukasi dulu, dan akan saya biasakan seperti selama ini. Sebelum menjawab pertanyaan kalian, pasti saya akan membahas suatu materi dulu, karena ini penting banget ya. Pada dasarnya penyakit adalah karena ketidakharmonisan tubuh kita. Kalau bahasa kedokteran, di situ ditemukan banyak peradangan. Ada dua hal yang bisa menyebabkan penyakit: proses peradangan dan stres oksidatif. Tetapi sebetulnya itu semua bisa diatasi ketika kalian mulai memberdayakan sel-sel tubuh kita dan bahan-bahan alam yang ada di samping kiri kanan kalian. Kenapa? Bahan-bahan alam ini yang akan meregenerasi sel, dan termasuk makanan. Bahan-bahan alam ini akan meregenerasi sel dan akan membuat sel kita menjadi lebih sehat. Apakah harus melulu dengan herbal? Tenang. Yang sewot dengan herbal, tenang. Sayuran dan buah termasuk di dalamnya. Olah nafas, olahraga, meditasi, berdoa, jelas lah, itu hampir semua orang pasti berdoa. Itu termasuk di dalamnya. Jadi kalau sampai kalian ada yang bertanya, herbal itu meracuni ginjal nggak sih? Itu artinya kalian memang belum paham bagaimana cara kerja herbal. Herbal murni, tanpa diikut-ikuti oleh PKO, bahan kimia obat, disisipi oleh pembuatan PKO, aman 100%. Dan tentu pemakaiannya terkendali. Nah, oleh karena itu tidak heran yang gagal ginjal sembuhnya dengan herbal. Yang gagal hati, SGOT, SGBT-nya sangat tinggi, sembuhnya dengan herbal. Mungkin kalian sering ya, pasti di sini teman-teman yang kena hepatitis diresepin dokternya kurkumin. Apa itu kurkumin? Kurkumin adalah senyawa aktif pada kurkuma. Nah, itu dia, menggunakan herbal kan, kalian pasti akan tahu. Padahal kalau kalian keracunan, apa dulu organ yang akan drop? Hati dulu, setelah hati baru ginjalnya. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman yang di sini agak sewot-sewot, ya nggak masalah, berarti memang Anda cocoknya pakai obat-obat kimia, silahkan aja dilanjutkan. Tetapi saya di sini memang saya dedikasikan ini untuk mereka kalian yang sudah kronis sakitnya kemana-mana nggak sembuh. Mulailah kalian benahi sel-sel tubuh kalian dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar. Paracetamol, ini aku kasih tahu, paracetamol, Panadol deh, jangan paracetamol. Panadol isinya paracetamol atau acetaminophen. Tahu nggak itu dibuat dari apa senyawa aktifnya dulu? Dari daun sinkona, daun sinkona. Dulu itu persis seperti hepatitis, kurkumin itu diekstraksi dulu dari temulawak. Setelah digunakan, setelah dibuktikan pakai uji klinis ternyata berhasil, dibuatlah senyawa sintetis. Jadi kurkumin yang kalian pakai dari resep dokter yang dijual di apotik itu belum tentu alami ekstrak dari temulawak, karena sudah bisa dibuat sintetis, namanya tetap sama, kurkumin. Apa bedanya sama kita merebus temulawak sendiri? Hanya farmasi yang tahu apakah itu betul-betul murni, alami, organik, atau sintetis. Nggak ada salahnya. Cuma bedanya kalau kurkumin sudah disintetis, pasti rantai sampingnya berbeda dengan molekul pada senyawa aslinya. Paracetamol juga dulu diekstrak dari daun sinkona. Nanti akan aku uraikan. Ephedrine dari daun ephedra. Jadi teman-teman jangan sewot dengan herbal. Kita membuat sintetis untuk memudahkan kalian supaya harganya murah dan terjangkau ke seluruh dunia. Tetapi efek sampingnya juga untuk jangka panjang menjadi tidak sedikit. Memang sintetis kita gunakan tidak untuk jangka panjang,
Kalau kalian mau gunakan jangka panjang, ya gunakanlah yang alami, yang memang diterima oleh gen tubuh kita. Ada nggak dari kalian yang alergi dengan sayuran dan buah? Aku nanya, nggak ada kan? Nah, herbal itu seperti sayuran dan buah. Ada senyawa polifenolnya, ada senyawa polifenol atau senyawa fenol, ada saponinnya, ada flavonoidnya, ada alkaloidnya, kemudian juga ada berbagai macam senyawa terpen, ada minyak atsirinya, ada senyawa terbang itu minyak atsiri ya. Nah, itu semua bermanfaat untuk kesehatan kita. Ada di sayuran, ada di buah, ada di herbal. Hanya benda-benda ini memiliki senyawa yang dosisnya berbeda-beda. Herbal itu dosis yang tadi saya sebutkan jauh lebih tinggi, makanya rasanya lebih tajam. Kalau kalian makan bayam bisa semangkok, bisa nggak kalian makan herbal semangkok? Kencur deh semangkok, nggak bisa. Nggak beracun tapi perut kalian nggak kuat. Oleh karena itu cukup seruas. Jadi bijaklah dalam menggunakan herbal. Jangan takut lagi selama itu alami, apalagi harus ngerebus. Kalau udah ngerebus pasti udah alami. Dan itu yang terjadi, yang membuat kita menjadi sehat. Ini ada salah satu teman kita dari grup 1. Beliau radang usus dan ini minggu kedua beliau menggunakan. Apa perkembangannya? Perkembangannya banyak banget ya. Tadi saya udah share nih. Nih, tadinya bilirubinnya meningkat, kuning kakinya, coba lihat nih, kuning kakinya. Ini baru 2 minggu guys. Ini sebenarnya beliau udah gejala radang usus dan udah komplikasi ke hati sama ke daerah kandung kemih. Kemudian kita lihat ini, nah ini sesudah 2 minggu sudah nggak kuning lagi itu. Tuh sudah berkurang banyak kuningnya. Dan ini pakai laboratorium tes lab bilirubin. Tuh ini ada hasil lab bilirubinnya. Nah teman-teman bisa lihat beliau sembuh. Beliau sudah menggunakan obat kemana-mana pasti ya. Kalau udah sampai ke radang usus pasti udah pakai obat kemana-mana. Dan prosesnya pasti udah banyak. Dan beliau bisa sembuh menggunakan apa? Ya menggunakan 5 sekawan, menggunakan program alami. Nah oleh karena itu kalau sampai kalian ada yang bertanya, dok aman nggak untuk ginjal saya? Itu sebetulnya malah pertanyaan dibalik. Itu yang akan membangun ginjalnya menjadi lebih sehat lagi. Terbukti kamu selama ini menggunakan obat-obat kimia, makanya nggak sembuh, datang ke saya. Dan ketika menggunakan ini justru itu yang akan membangun sel-sel menjadi sehat kembali bersama gaya hidup sehatmu. Oke teman-teman, Bu Leni Maulidar gimana kabar sekarang? Bu Leni juga semoga semakin sehat ya. Ayo dong berkabar karena di grup nggak pernah aktif nih Bu Leni. Silahkan teman-teman yang teman-teman dari grup silahkan berkabar mumpung saya hadir di sini ya. Dan saya senang banget untuk teman-teman, untuk kesehatan kalian itu sangat menghibur jiwa saya kalau betul-betul sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya buat kehadirannya teman-teman semua. Untuk teman-teman yang pengen tahu saya praktek di mana, dokter pendidikannya apa sih, terus kemudian prakteknya di mana, produknya apa saja, boleh silahkan cek di http linktree saya di profil, klik di http linktree, di sana semua informasi sudah lengkap juga dengan toko online kami, silahkan dicek. Oke teman-teman, ini sudah 13.18 sudah melebihi. Saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti kalau ada waktu saya akan bahas lagi sebetulnya herbal dengan BKO itu kenapa berbahaya. Ini penting ya kayaknya supaya kalian paham posisi herbal itu di mana sih sebetulnya, posisi obat medis di mana. Oke. Jadi teman-teman, ini aku mumpung kalian hadir jangan kemana-mana. Herbal itu posisinya untuk meregenerasi sel, regenerasi, mengembalikan. Generasi itu kayak melahirkan, kalau dalam artinya melahirkan kembali sel-sel sakit menjadi sel-sel sehat. Pernah nggak kalian dengar suatu, pernah tuh ada orang yang pernah, kalau kalian pernah dengar, ini kayaknya FYP dulu di TikTok, bahwa ketika orang sakit parah itu terjadi pemendekan telomer. Itu hanya salah satu properti, komponen atau organel, tepatnya organel ya, organel di dalam sel kita yang mengalami perubahan. Sebetulnya ketika kita mengalami penuaan dini, organel-organel di sel kita itu sudah banyak yang rusak, entah memendek, entah hilang atau apa. Bisa nggak itu ditumbuhkan sel-sel baru yang komplit organel-organelnya? Seperti kita membangun rumah, komplit ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada tempat tidurnya, ada kamar mandinya, bisa. Itulah yang disebut regenerasi sel.
Jadi penuaan dini itu tidak melulu muka kita keriput, timbul flek-flek hitam, terus kita pelupa, rambutnya putih beruban, tidak seperti itu. Benar, itu penuaan dini, tapi organ tubuh kita bisa nggak seperti itu di dalam? Kan kalian nggak bisa lihat, bisa. Dan kembali saya bertanya, bisa nggak organ kita itu diglowingkan seperti muka kita? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara-cara alami supaya terjadi regenerasi sel. Dan itu pasti butuh bahan-bahan alami. Dan tentu butuh juga gaya hidup sehat. Klop 2 ini nggak bisa dipisahkan. Dan apalagi ketika kalian dalam keadaan yang sakit, itu bahan-bahan alami herbal atau kalian sebut suplemen lah herbal itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan maintenance-nya kalian bisa jaga dengan gaya hidup sehat dan hanya memanfaatkan apa yang ada di dapur. Dan di mana letak obat medis? Obat medis sangat dibutuhkan dalam kondisi kedaruratan, dalam kondisi keadaan yang memang kamu tidak boleh kondisinya seperti itu. Obat medis untuk membuat kondisi kita lepas dari gejala, maka dia akan menstop proses biokimia di dalam darah. Misal, kalian kolesterolnya selalu tinggi terus, ya kan? Dok, saya nggak makan apa-apa, kolesterolnya tinggi. Itu makan simvastatin dan kawan-kawan yang pakai statin-statin, dia akan mengangkat kerjanya enzim asetil CoA untuk membuat asam lemak menjadi kolesterol. Padahal kita tahu ada saatnya kita butuh kolesterol. Tidak di-cut semuanya kan, tapi kalau pakai obat semuanya akan di-cut. Semua yang berhubungan dengan enzim asetil CoA pasti di-cut, stop. Nah, apa yang terjadi ketika kita memakai obat-obatan itu terus-menerus? Betul, kolesterolnya akan turun, tetapi semakin lama kita semakin pikun, tidak fokus. Karena apa? Kolesterol itu sejatinya kita butuhkan untuk pembentukan membran sel, pembentukan selaput saraf, dan untuk pembentukan hormon. Bentar ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kalian terus-menerus menggunakan itu, lama-lama kok saya jadi ini ya dok, pelupa. Nah, jangan-jangan karena pemakaian simvastatin tadi. Statin tadi. Nah, di mana sih posisi dengan posisi herbal? Herbal itu akan menyeimbangkan semua proses biokimia di darah. Tentu harus dibarengi dengan gaya hidup sehat ya. Sehingga nanti enzim CoA ini nggak terlalu keaktif. Kalau dia aktif banget, sedikit-sedikit dirubah jadi kolesterol, sedikit-sedikit dirubah jadi kolesterol. Kan menjadi kolesterolnya berlebihan. Akhirnya enzimnya ini nih agak di briefing terus nih sama si herbal. Di briefing caranya dengan memberdayakan sistem imun di tubuh kita. Maka si enzim ini nggak perlu di stop. Dia akan lama-lama terkendali dan itu butuh proses, bukan cepet kayak obat ya. Kalau obat kan langsung cep. Enzim prit, nggak boleh ya kamu bekerja, cuti. Semua yang bernama enzim asetil CoA berhenti. Itu kalau obat. Kalau herbal enggak, dia kumpulin tuh enzim-enzimnya, kumpulin, dikasih tahu kamu kalau kerja jangan gitu ya, lihat-lihat ya, jangan semuanya dirubah ya jadi kolesterol. Cobalah ada yang dibuang ke empedu, cobalah ada yang jadi trigliserida, jangan semuanya diubah jadi LDL ya. Nah, dia nasihatin gitu. Nah, lama-lama tuh nurut pelan-pelan, tapi nurut akhirnya normal kembali. Itulah kerja herbal dan itulah kerja medis. Bisa kebayangkan proses biokimia di tubuh kita. Oleh karena itu, obat medis sangat diperlukan untuk kondisi-kondisi kedaruratan. Tetapi untuk jangka panjang, ya itu seperti aku ceritakan tadi. Oke teman-teman, jadi jangan bertanya lagi apakah herbal berbahaya untuk gagal ginjal. Wahai teman-temanku, gagal ginjal bisa membaik justru karena pemakaian herbal. Karena apa? Ditumbuhkan lagi sel-sel baru, maka terbebaslah dari gagal ginjal. Jadi kalau teman-teman coba lihat suplemen, isinya apa? Pasti isinya ekstraksi herbal. Entah Echinacea, kalian tahu nggak Imbos itu isinya apa? Imbos isinya Echinacea kan? Echinacea dari apa coba? Dari meniran. Lah kenapa kalian masih takut sama herbal? Kurkumin itu ekstraksi dari apa? Temulawak. Dan itu pun sudah bisa dibikin secara sintetis. Kemudian apa? Coba kalian cari produk-produk suplemen di luar itu banyak banget, apalagi yang multivitamin ya. Pasti mengandung ekstrak apa, ekstrak biji anggur, ekstrak apa. Semua pasti akan melibatkan tanaman. Fakta memang herbal itu sangat bagus. Dan sekarang dalam bentuk modern, ekstrak herbal itu dibentuk dalam bentuk nanopartikel. Coba kalau kalian produk-produk suplemen, cari yang menggunakan ukuran nano Dalton, nanopartikel atau apalah tinggi.
itu ukurannya diperkecil sehingga dia bisa nyelusup ke dalam sel kita dengan mudah karena ukurannya sangat kecil, sehingga efeknya 100 kali lebih kuat dibandingkan yang dalam bentuk ekstrak. Kebayangkan, ukurannya dikecilin jadi dia lincah banget, masuk ke dalam tubuh. Kalian pasti bisa kayak bayangin ya, kalau infus, pernah nggak kalian bandingkan? Dok, heran ya, saya diinfus 1 kolf 500 mili, badan saya langsung segar. Tapi ketika saya sakit, minum 200 mili, badan saya tetap lemes. Coba bedanya di mana? Satu diinfus 500 mili, langsung segar, 1 kolf. Satu minum sudah 2 liter sampai kembung, badan tetap lunglai. Apa bedanya? Bedanya karena dia masuk lewat infus dan digunakan langsung ke sel-sel tubuh. Tidak disaring lagi, melewati usus, diantarkan ke hati, baru beredar ke seluruh tubuh. Tapi kalau minum, itu tuh harus melewati lambung, melewati usus kecil, melewati usus besar. Dari situ baru diserap oleh tubuh kita dan diantarkan ke seluruh tubuh. Kalau lewat infus, jurus 500 langsung diantarkan, sehingga badan kita jauh lebih segar. Oleh karena itu, teknologi memang sangat diperlukan untuk kalian yang sakit. Sakit loh ya, kalau sehat ya nggak usah lah pakai nano-nano, biar aja untuk yang sakit, yang sedang membutuhkan terapi. Karena dengan pengobatan nano atau secara parenteral, maka lebih mudah terserap. Tapi tentu nih, terutama yang infus, wah bener ya dok, jadi kalau pakai whitening infus, ya nggak gitu juga. Untuk dibuat dalam bentuk infus itu pasti ada senyawa-senyawa tambahan, dan ini biasanya harus terikat dengan logam berat. Dah terlalu rumit lah bagi kalian. Logam berat ini yang membahayakan. Jadi kalian terbiasa infus juga nggak bagus. Makanya saya bilang itu hanya bagus untuk kalian yang sedang butuh terapi, tapi bukan menjadi gaya hidup. Akan meracuni. Karena apa? Untuk jadi bentuk sediaan infus, paling enggak harus terikat dengan logam. Dan salah satunya adalah logam berat, nggak usah saya sebutkan, karena riset memang menggunakannya ini. Dan itu untuk pemakaian jangka panjang akan membahayakan. Tetap yang terbaik adalah yang alami. Tetapi memang untuk teknologi tinggi dibutuhkan di saat kita ingin segera bugar, ingin segera sehat. Oke, mudah-mudahan kalian jadi semakin bijak ya. Kapan harus menggunakan medis, kapan harus menggunakan herbal, dan gaya hidup sehat tentu harus menjadi sehari-hari. Pak Sarifudin, Assalamualaikum. Dokter Erna, Waalaikumsalam. Ibu Sriyanti, Ibu Leni, terima kasih ya buat kehadirannya. Ibu Yanti, Ibu Arta, Prasetyawati, Ibu Neng, terima kasih buat kehadiran teman-teman semua. Ini teman-teman banyak banget yang sudah hadir di sini. Thank you. Jaringan parahkah? Gambarnya tidak ada. Tidak Pak, alhamdulillah Bu Ana Sidik. Dokter, ayah saya ada luka di kaki akibat diabetes dan sudah menghitam. Hanya satu di ujung kuku jari kaki. Sudah menghitam, itu artinya sudah terjadi nekrosis, sel mati. Jadi harus segera diperbaiki karena sel mati itu adalah makanan bakteri, bisa semakin melebar. Jadi coba Bu dibawa ke perawatan luka terdekat supaya pulih kembali, dan tentu diabetesnya harus dikendalikan supaya semuanya bekerja bersama-sama. Ini kok panas banget ya, sorry sebentar ya guys, aku pergi sebentar aja. Sebentar. Oke, terima kasih buat kehadiran kalian. Oke, aman dokter. Yes, Mbak Claudi, thank you ya. Aku mau tanya, emangnya kalau orang pengidap HIV boleh fasdu? Boleh. Kalau kita fasdu steril kok, nggak bakalan oral. Kita steril dilakukan oleh ahli, kita tidak sembarangan fasdu. Kita seperti di ruangan steril dan seterusnya, dan tentu sesuai SOP kedokteran. Jadi nggak masalah. Untuk penderita HIV, penderita hepatitis B, hepatitis C, nggak masalah. Di rumah sakit sama dokter belum ada tindakan itu, gimana ya Bu? Ibu mau ke tempat saya di Ciputat, Tangerang Selatan. Coba saya perbaiki, mudah-mudahan cocok ya, berjodoh, bismillah. Harusnya sudah ada tindakan. Kalau sudah hitam itu artinya sudah ada nekrosis. Kalau sudah nekrosis dibiarkan, itu akan melebar dari 1 titik menjadi 2 titik, 3 titik, dan seterusnya. Karena nekrosis itu sangat disukai oleh bakteri anaerob. Bu dokter, suami saya sudah 12 hari batuk, belum sembuh juga. Batuknya berdahak dan sakit perutnya kelewat banget. Ibu, secara garis besar ya, coba dibantu dengan, ditambahin dengan segenggam daun saga,
jahe merah secukupnya, kencur secukupnya, direbus dalam 1 liter air, diminum. Semoga membaik. Atau misalnya tidak ada perbaikan, gunakan ramuan saya. Nanti temui admin tentu ada di profil, ada di klik link tree, temui admin. Nanti tanya obat batuk yang cocok untuk suami saya milik kebun kita apa. Dok, aku kena penyakit gatal yang awalnya seperti digigit nyamuk, tapi kok makin lama seperti koreng dan banyak bintik-bintik. Ibu, hati-hati ya antara penyakit gatal dermatitis atopik dengan dermatitis karena infeksi. Coba dicek dulu itu karena ada infeksinya atau enggak, atau betul-betul dermatitis atopik. Lebih baik periksa ke dokter penyakit kulit, karena juga ada bedanya kok. Sakit gatal karena alergi sama infeksi kan kelihatan bentuknya berbeda. Coba Bu, periksa ke dokter terdekat. Nanti kalau pengen ditambahin dengan herbal, silahkan ketemu saya kembali di live saya. Supaya tahu kapan saya live, di notifikasi, follow saya, dan hidupkan notifikasinya. Nanti ketika saya live, Ibu bisa ketemu saya kembali, gitu ya. Boleh minta resep dok, aku keputihan banyak, nggak sembuh-sembuh. Keputihan coba gunakan daun mimba. Tapi kalau kalian tetap beli di Allshop, mending beli aja ramuan saya. Tapi ini resep yang aku minta untuk kalian cari sendiri di pasar yang lebih murah. Kalau kalian tetap nyari ke Allshop ya lebih baik. Di Allshop juga mahal, lebih baik pakai ramuan saya. Insya Allah terjangkau. Coba gunakan daun mimba, kemudian juga gunakan itu tuh daun sirih, kemudian bisa gunakan kunyit, direbus masing-masing segenggam, direbus dengan 1 liter air. Itu buat berendam. Jadi kalian jongkok berendam, ditambah garam nggak apa-apa, bagus lagi. Terus sebagian ada yang diminum 3 kali 1 gelas, dan ada yang untuk berendam lakukan 2 kali, gitu ya. Pak Hasan Basri, terima kasih. Bagaimana kabarnya sekarang Bu Hasan Basri? Lebih bagus nggak? Kayaknya Bu Hasan Basri pasien saya kan, ikut grup saya kan. Ibu Rostika, ayo terima kasih. Ibu Encas, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bu Encas, gimana sekarang kabarnya? Tadi udah saya bahas di grup ya. Ibu, untuk kuning itu coba periksa lab bilirubin sekaligus SGOT SGPT-nya lagi, biar sekalian. Dan juga bisa, kalau itu negatif berarti kuningnya karena kurkuminnya. Karena ibu kebanyakan kurkumin, jadi kurangin saja nanti dosisnya minum. Itu juga reversible, nggak berbahaya. Itu persis seperti kalian ketika makan buah naga, pipisnya menjadi merah, BAB-nya menjadi merah. Sebetulnya nggak masalah, seperti itu. Atau kalian kebanyakan makan wortel, kulitnya menjadi kuning, sebetulnya seperti itu. Kalau untuk glaukoma itu pengalaman saya terbaik gunakan akupunktur. Silahkan akupunktur di daerah terdekat. Dokter, apakah air cuka apel bagus buat asam lambung? Bisa bagus, bisa enggak. Kalau sudah ada erosinya, sudah ada recetnya, enggak bagus. Dan tidak melulu juga menggunakan cuka apel, karena yang dicarikan bukan air asamnya sebetulnya, metabolitnya. Metabolit hasil fermentasinya. Kalian bisa gunakan cuka mengkudu, juga bisa gunakan produk-produk fermentasi yang lain. Produk fermentasi lain seperti Yakult, yogurt, kefir, keju yang simpennya di kulkas, itu semua adalah produk-produk fermentasi, termasuk tempe. Jadi bukan asamnya yang dicari, bukan rasa asamnya. Kalau hanya rasa asamnya, kenapa kalian nggak pakai cuka dapur? Kenapa harus cuka mengkudu? Kenapa harus cuka apel? Nah, yang dicari itu adalah hasil fermentasinya. Gitu ya Bu ya. Jadi tetapi rasa asam untuk kondisi asam lambung yang erosif, apapun asamnya, baik dari asam alami atau asam sintetis, sangat tidak cocok. Pasti akan menambah meringis kalian terkena asam tadi. Ciri-ciri asam lambung tentu mual, begah, keliengan, mual, semua gejala gangguan pencernaan ya, susah kentut, kembung, apalagi perih, melilit, diperas, dicengkram, bahkan kalau udah sampai ke kesemutan, kemudian kebas dan lain-lain, itu sudah termasuk kronis, sudah melewati akut. Akut itu baru saja terjadi ya, jangan keliru ya. Kalau kalian bilang akut tuh kayaknya parah ya, enggak. Akut itu di dunia kedokteran itu artinya baru saja terjadi. Kalau udah panjang itu namanya kronis. Kalau kronis biasanya menimbulkan komplikasi, menjadi kesemutan, keliengan, telinga berdenging, susah tidur dan lain-lain. Dok, saya susah tidur selama 2 hari. Apakah saya sakit? Iya tentu.
ada masalah, bukan sakit, tetapi ada masalah pada tubuhmu sehingga susah tidur. Bu dokter, aku kok sering kencing terus padahal nggak punya diabetes, Bu dokter. Itu artinya Pak, tadi Bang Tugil nih yang protes sama saya terlalu banyak ceramah karena nggak sabar. Padahal harus tahu prosesnya. Kenapa sering kencing? Sering kencing itu, ini aku menerangkan pakai teori ya Pak. Mungkin Bapak nggak suka kan, pengennya pakai apa kan biar sembuh. Padahal nggak bisa begitu. Harus tahu teorinya dulu. Teorinya maka harus tahu solusinya. Jadi kenapa sering kencing? Bisa karena sarafnya bermasalah. Bisa karena ada peradangan di saluran kencingmu. Jadi sembuhkan sarafnya atau peradangan. Kalau kalian pengen menguatkan sarafnya, aku sudah bikin yang namanya senam beser. Silahkan cek di VT saya, Dr. Erna Cipta 2, #senam beser. Itu akan menguatkan persarafan dan tentu saraf itu sangat mempengaruhi kekuatan otot. Ototmu menjadi lebih kuat, saraf kuat, otot kuat. Silahkan lakukan senam beser. Jika karena gangguan saraf, misal kalian terkena stroke, itu senam beser sangat membantu untuk membuat beser. Tetapi jika karena ada infeksi, maka sembuhkanlah infeksimu. Jadi teman-teman jangan harap aku akan membahas pertanyaan kalian dengan hanya ini itu nggak bisa. Di sini adalah untuk edukasi. Jadi kalau aku jawab pertanyaan kalian, pasti akan aku cari tahu dulu penyebabnya apa, edukasi dulu, karena justru dari situlah kalian akan bisa menemukan kesembuhan kalian gitu. Perut panas perih, kenapa ya dok? Kalau udah perut panas perih itu artinya ada hipersekresi asam lambung dan ada sedikit lecet di dinding lambungmu. Hipersekresi itu asam lambungnya kebanyakan, berarti sudah ada gejala asam lambung. Asam urat gimana Bu? Kalau asam urat itu artinya ginjalmu sudah bumpet. Asam urat itu secara fisiologis itu dibuang, memang bisa dibuang lewat air. Makanya sisa metabolisme protein urea dirubah dulu dalam bentuk asam urat supaya bisa larut air. Tetapi karena ginjalnya bermasalah, bumpet, maka asam urat ini nggak larut. Nah, bagaimana cara menyembuhkan? Sembuhkanlah ginjalmu. Akar alang-alang itu untuk menyembuhkan ginjal. Rebus akar alang-alang, rebus daun salam, ditambah temu kunci masing-masing segenggam. Enak kan, nyarinya ada kan di mana-mana. Rebus dengan 1 liter air dan itu nanti akan membuat asam urat satu demi satu akan hilang. Dan gaya hidupmu harus dirubah. Gaya hidup untuk melancarkan, membuat ginjalnya bersih, harus banyak makan sayuran dan buah. Karena apa? Sayuran dan buah sumber kalium. Sumber kalium ini yang bersifat diuretik, akan membuat banyak kencing, akan banyak gontor ginjal, sehingga ginjalmu mulus, bersih. Semua metabolit yang bersifat racun akan lolos dari ginjal. Jadi ginjalmu harus kuatkan dengan banyak makan sayuran dan buah yang membuat Anda banyak pipis. Dokter, apa sakit varises esofagus bisa sembuh dan harus endoskopi ligasi berapa kali? Varises esofagus bisa sembuh? Bisa banget, jadi nggak masalah. Varises itu bisa di mana-mana Bu. Bisa di esofagus, bisa di hati, dan bisa di mana-mana. Tentunya supaya tidak varises lagi, sistem peradangannya harus kita pulihkan kembali. Intinya begitu. Coba Bu, ini kan udah gawat ya, bisa pendarahan. Coba Ibu ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Silahkan hubungi admin atau chat inbox, ada chat pesan gitu ya. Dan harus endoskopi ligasi berapa kali? Nah ini saya nggak tahu. Ini bidangnya dokter gastrologi. Saya tidak pernah menyarankan pada saya untuk endoskopi, dan prosedur endoskopi juga tidak begitu saya kuasai. Jadi untuk ini saya tidak paham Bu. Endoskopi ligasi berapa kali saya tidak paham. Dok, suami saya gatal-gatal, alergi sudah lama, kalau minum obat nggak gatal kalau habis obatnya. Nah, gatal-gatal ini juga pasien kita tuh banyak yang membaik dengan pergatalan. Sebentar ya, aku carikan testimoninya ya. Testimoni kita banyak banget guys, gak usah nyari nanti kelamaan gini. Intinya, ketika tubuhmu gatal, itu berarti sudah banyak racun. Detox. Racun itu direspon oleh sistem imun kita secara berlebihan. Respon imun yang berlebihan itu menyebabkan rasa gatal. Jadi racunnya harus dihentikan. Sebetulnya organ apa sih yang menyimpan racun atau membuang racun? Dia adalah hati. Berarti dia harus kuat, hatinya harus dikuatkan.
dan harus didetoks. Jadi caranya gimana? Detoks hatimu, detoks tubuhmu, dan kuatkan hatimu dengan banyak makan sayuran dan buah. Gaya hidup sehat tentu ya, dengan banyak makan ini nih, kunyit dan temulawak. Gunakan aja resep saya, ada di seri Sweety. Seri Sweety, klik profil, ada di highlight, gratis, silahkan diklik. Dan nanti kalau tidak sembuh baru gunakan ramuan saya, gitu ya Bu Yuni. Kalau tidak baik, ikut program 3 bulan bersama saya, insya Allah akan membaik. Sebetulnya gatal kalau dalam program kita selama ini itu termasuk gampang, termasuk cepet, termasuk mudah. Yang lama adalah ketika kalian sudah terjadi autoimun. Kalau udah terjadi autoimun baru agak lama. Asam urat tadi udah dijawab. Kalau aku pas makan sakit gigi, ya itu disembuhkan ke dokter gigi Bu. Kenapa giginya? Kalau ibu ada penyakit-penyakit yang menyebabkan gigi menjadi rentan, misalnya diabetes. Orang yang menderita diabetes biasanya giginya mudah goyah. Berarti diabetesnya yang disembuhkan. Mau diobati berulang kali 100 kali ke dokter gigi, selama diabetesnya tidak bisa dikendalikan, ya gigimu akan goyah terus. Terus ada penyakit-penyakit kayak asam lambung kronis, itu juga bisa menyebabkan korosif. Asam lambung kronis yang sampai refleks ke laring, ke faring, itu harus dihentikan supaya tidak menyebabkan erosif. Mau dia? Lah kenapa, Kat? Mau di gimana? Mau di? Belum datang. Oh, belum. Oh, belum datang. Lah itu untuk apa? Ini mau ini ya, mau jajan ini ya. Sama? Banyak, banget sih. Oh, jadi sehat. Harus sehat. Kalau nggak sehat saya yang ini banyak soalnya. Oke. Yes, makasih ya. Yanti Azahra Arta Hasan, alhamdulillah sehat dokter, tapi masih bolong-bolongnya. Ya jangan bolong-bolong Bu, biar tuntas. Sebetulnya hidup kita kan memang pakai target ya teman-teman. Misal kalian harus bangun pagi untuk olahraga, ya jangan bolong-bolong. Harus punya semangat. Kalian punya program 3 bulan, tidak usah lebih-lebih. Fokus, saya 3 bulan mau program. Ya udah, kamu fokus untuk menuju ke program itu selesai tanpa bolong-bolong. Kamu ingin fokus misalnya nabung untuk haji misalnya. Aku pengen 5 tahun lagi haji. Ya kamu fokus selama 5 tahun itu, jangan bolong-bolong untuk nabungnya dan lain-lain. Segala sesuatu yang dilakukan fokus akan memberikan khasiat yang lebih bagus ke kita, akan memberikan hasil yang lebih bagus gitu. Dok, saya sakit pinggang sebelah kiri aja. Ibu, saya nggak tahu penyebabnya apa. Penyebab sakit pinggang kan banyak ya, bisa karena otot spasme, bisa karena kecetit itu otot spasme ya. Terus bisa karena gangguan tulang belakang, osteoporosis dan lain-lain. Termasuk ada ginjal, termasuk juga ada asam lambung kronis. Itu bisa proyeksinya ke sakit pinggang. Apapun saya nggak tahu penyebabnya apa. Coba dulu senam pinggang yang sudah saya di VT saya. Saya sudah bikin senam untuk pinggang, namanya senam pocong. Lakukan 100 kali per hari. Kalau itu karena spasme otot, itu akan membaik. Kalau karena spasme otot secara terjepit, itu sangat-sangat membantu. Senam pocong. Cek di VT saya, Dr. Erna Cipta 2, hashtagnya senam pocong. Coba dilakukan. Dok, kenapa leher saya sering kaku? Kalau dipakai tengok ke belakang ya. Ada perkapuran nggak Bu? Coba trigliseridnya tinggi nggak? Trigliseridnya tinggi nggak? Perkapuran ada nggak? Dan kemudian LDL-nya tinggi nggak? Jadi harus dilihat, harus dicek. Ibu Yanti Azahra, terima kasih ya. Dok, kalau biaya operasi mata itu berapa? Saya tidak paham. Bisa cari di Google. Dok, apa obat melancarkan haid? Ini berarti menyeimbangkan hormon. Coba minum daun alpukat 3-9 lembar pucuknya. Semoga bisa menyeimbangkan hormonmu. Dok, punggung kecetit dikasih apa? Dok, punggung kecetit dikasih apa? Di akupunktur atau dipijat oleh orang yang ahli memijat. Akupunktur atau dipijat oleh orang yang ahli memijat. Dan jangan lupa, kalau punya lampu infrared, tambahkan lampu infrared, karena lampu infrared bermanfaat untuk merelaksasi otot.
Dok, batu ginjal apa bisa gagal ginjal? Aku punya asam lambung juga. Batu ginjal, jadi orang gagal ginjal itu salah satu resikonya penyakit pada ginjalnya. Penyakit pada ginjalnya yang terus-menerus tidak diperbaiki atau berulang kali bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi batu ginjal berulang kali terjadi karena hanya diobati tanpa diregenerasi, maka bisa menyebabkan resiko terjadinya gagal ginjal. Kedua, resiko lain hipertensi. Ketiga, pemakaian obat-obatan terus-menerus kayak obat autoimun, obat penenang, obat hipertensi, itu juga ada resiko menyebabkan gagal ginjal, terutama obat-obat untuk keganasan. Kelima, penyakit-penyakit kronis yang melatar belakangi diabetes itu memiliki resiko besar untuk gagal ginjal. Kemudian penyakit jantung juga bisa, gitu ya. Dok, ibu saya ada vertigo tapi bukan karena keturunan. Apa vertigo bisa sembuh total? Kok saya sekarang gini loh, karena saya sering menghadapi pasien yang penyakit kronis ya. Saya orangnya optimis loh, orang sakit bisa membaik kok. Ibu coba akupunktur di daerah terdekat, semoga vertigonya bisa membaik. Dan tentu harus dirubah gaya hidup sehat. Meditasi kayak apa? Meditasi itu intinya adalah olah nafas, mengatur nafas. Tarik nafas, tahan. Nah, ketika menahan itu artinya mempercepat distribusi ke oksigen yang kalian tahan itu ke jaringan. Setelah itu, hembuskan cepat-cepat. Hembuskan itu CO2-nya harus dikeluarkan cepat-cepat. Tarik nafas, tahan, hembuskan cepat-cepat. Tarik nafas, tahan, hembuskan cepat-cepat. Nah, itu termasuk olah nafas. Jadi ketika kalian meditasi, diam, duduk yang nyaman saja. Diam, ambil nafas, tarik nafas, hanya gitu aja. Sebetulnya kamu sedang mengatur distribusi nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan dengan seimbang. Bukan seimbang ya, dengan apa ya? Dengan lancar. Jadi tarik nafas, keluarkan, itu kan tidak ngoyo, tidak juga santai. Akhirnya distribusi oksigen ke jaringan-jaringan tubuhmu menjadi lebih lancar. Jadi itu penting banget ya meditasi. Kalau udah bisa dibarengi dengan zikir lebih bagus lagi. Aku habis minum obat suplemen ya, maksudnya aku habis minum suplemen nih, apa namanya nih, propolis. Jadi halitosis terus kayak keluar ludahnya. Mohon maaf ya teman-teman, jadi mohon maaf ya kalau aku ngomong sering begini. Dok, apa obat melancarkan haid? Tadi sudah. Bu dokter, terima kasih. Obat varises. Varises itu sebetulnya nggak hanya satu loh Bu, gaya hidup sehat. Karena varises itu proses jebakan darah di pembuluh darah. Jadi sel-sel darah itu terjebak di pembuluh darah. Itu namanya varises. Dan itu karena berbagai karena berbagai sebab. Misal pembuluh darahnya terlalu kaku, kemudian pemakaian obat-obat kimia. Kalau kalian suka menggunakan obat-obatan yang jenis amlodipin, akan lebih mudah terjadinya varises. Kemudian kedua, jarang olahraga, kemudian pengentalan darah, itu semua berpengaruh. Jadi kalau obatnya varises apa, ya tentu gaya hidup sehat wajib. Kemudian kedua, coba kunyah-kunyah bawang putih 1-3 siung, tujuannya untuk melenturkan pembuluh darah dan untuk melancarkan darahnya kembali gitu. Herbal alami untuk sakit hepatitis apa dok? Gunakanlah kunyit dan temulawak. Kalau dalam 1 bulan tidak ada perbaikan, hubungi admin, silahkan ikut program 3 bulan bersama saya. Kalau nggak enak badan doang termasuk gejala HIV dok? Ya enggak lah, gejala HIV itu harus dicek ada virusnya enggak. Cek paling bagus yang menggunakan PCR, ada virus HIV-nya atau enggak. Badan nggak enak itu hampir semua penyakit pasti badannya nggak enak. Kena flu badan nggak enak. Sakit apapun, nggak punya duit aja badan nggak enak kan. Tidak tidur, kurang tidur juga badan nggak enak. Dok, saya batu ginjal, apakah bisa jadi gagal ginjal? Saya punya asam lambung juga, tadi sudah dijawab. Dok, saya kalau habis makan enak begah perutnya dan pusing leher dan punggung pegel. Itu berarti gejala asam lambung. Gunakan tip-tip dari saya ada di seri PT dan gunakan 5 sekawan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, aku kena gonore udah 3 bulan. Apakah jadi HIV? Aku nggak enak badan. Apakah HIV?
Ya, kalau punya risiko terjadi HIV sangat mungkin dites aja apakah ada HIV-nya atau enggak. Dites aja mumpung masih dini. Karena kalau HIV masih dini masih bisa dikendalikan, dan gonore itu juga penyakit yang rumit. Dia penyakit yang bandel. Lebih baik barengi dengan pengobatan herbal sehingga hasilnya tuntas. Silahkan gunakan ramuan saya, dan karena aku pasti tahu nih anak pasti udah menggunakan ramuan juga. Cuma kalau nggak cocok-cocok, gunakan ramuan saya, ikut program 3 bulan bersama saya, semoga cocok. Bismillah. Gitu ya. Gonore itu memang termasuk yang bandel. Dok, kalau lagi hamil asam tinggi itu biasa nggak ya dok, berat badan turun sampai? Itu biasa tapi bisa dikendalikan. Jadi ibu kalau mau ikut program Pak Ibu Randy kan kayaknya udah sering mengikuti saya ya. Sudah sering mengikuti saya, yang pasti kita miliki teman-teman yang hamil dan asam dan akhirnya membaik. Mereka melaporkan, dokter, alhamdulillah saya sudah bisa melahirkan anak laki-laki, lahir sehat. Bu Susianti juga udah 7 bulan sekarang, kondisinya udah lebih baik. Kemudian banyaklah teman-teman kita yang hamil dan asam lambung ternyata jauh lebih baik. Ibu karena hamil, saran saya jangan, mau gunakan resep saya boleh, tetapi kalau ingin dipantau silahkan ikut program 3 bulan bersama saya. Semoga menjadi lebih baik lagi. Bismillah. Sayur bayam boleh dimakan nggak dok buat sakit hebat? Semua sayuran boleh dimakan untuk penderita hepatitis B, sayuran dan buah. Saya mau beli 5 sekawan dok, silahkan. Ibu silahkan klik profil, klik link tree, klik profil dan klik link tree, dan temui admin atau chat inbox atau chat pesan, nanti share di sana. Praktek di mana dok? Saya praktek di Ciputat, Tangerang Selatan. Informasi tentang klinik saya ada di profil, silahkan klik profil, klik link tree. Ibu Nurlina Harahap, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Dok, saya setiap hari tenggorokan terus ada kayak dahak dan terkadang nyeri ulu hati. Kenapa? Nah, kalau udah kayak gini artinya lendir berlebihan. Lendir itu salah satu imun bagian saluran mukosa, imun saluran pencernaan. Ketika patogen masuk, maka akan diperangkap oleh lendir. Dan ketika lendir ini kebanyakan, berarti imunmu berlebihan. Itu artinya lambungmu bermasalah. Jadi, sembuhkan lambungmu. Ikuti tip-tip atasi lambung tadi, udah banyak banget kan. Dan mudah-mudahan kamu tetap stay di sini mendengarkan. Atau mau ikut program kita juga boleh, silahkan hubungi admin. Gitu ya. Ibu dokter kandungan, bukan. Dok, Tia, saya sakit sudah seminggu nggak hilang-hilang sakitnya. Itu kenapa? Itu artinya ada kemungkinan peradangan di kelenjar getah bening. Salah satu kelenjar getah bening itu kan letaknya di ketiak. Kalau ketiakmu bermasalah, ya memang ada masalah di situ. Kelenjar getah bening kan gudangnya kelenjar getah bening, ya gudangnya penghasil limfosit. Limfosit itu sel darah putih ya teman-teman, penghasil imun. Nah, kalau kalian pernah mendengar antibodi, nah itu emaknya si limfosit tadi. Antibodi itu anaknya limfosit. Jadi, kalau kamu ada masalah di kelenjar getah bening, berarti di situ ada infeksi atau ada patogen atau ada sesuatu yang bermasalah. Coba dikoreksi, jangan-jangan karena pemakaian itu cabut-cabut bulu atau pemakaian deodoran. Itu semua ikut berperan, dan yang ditakutkan adalah ada kanker pada paru-paru, pada payudara. Biasanya kalau kanker paru-paru, payudara, metastase pasti mampir dulu. Bukan mampir ya, kelenjar ketiaknya akan teriak-teriak, enggak boleh. Maka dia bengkak. Pasti akan di stop di kelenjar getah bening di ketiak. Makanya nanti dia akan bengkak. Biasanya kalau sudah bengkak, terburuk karena kanker di area tadi. Tapi aku kira nggak kanker ya, hanya infeksi di area setempat. Assalamualaikum dok, saya sudah lama minum obat diclofenac, gabapentin. Bagaimana supaya saya berhenti? Ibu, gimana ya? Kalau supaya berhenti ya, ibu harus melakukan afirmasi, gaya hidup sehat. Ini kan obat anti nyeri ya, anti nyeri dan penenang kalau nggak salah ya bu. Anti nyeri dan penenang. Jadi ya, ibu harus melakukan afirmasi atau konsultasi ke saya diganti dengan herbal sehingga tubuh regenerasi sel, jaringan-jaringan baru. Tetapi pasti ibu harus melakukan tip-tip atasi kecemasan. Saya sudah bikin series VT-nya gratis, kalian boleh cek di series VT, klik saja, ikuti petunjuknya gratis. Tentu harus disertai dengan usaha kita sendiri dari dalam. Selain apa?
Selain tentu dengan herbal-herbal pengganti yang sesuai. Karena biasanya kalau udah lama menggunakan ini nanti mudah tremor, makan banyak, terus suka halusinasi, terus tidak fokus. Gitu biasanya. Obat herbal untuk hipertensi dan diabetes apa ya, Dok? Yang pahit-pahit. Yang pahit-pahit, Bu. Coba cari, sebutkan 5 herbal pahit. Coba sebelum saya menjawab, saya tanya balik. Apa herbal dan sayuran yang pahit? Dok, sayur apa yang aman untuk sakit? Semua sayuran aman. Ini Ibu Istiningsih sudah nanya 2 kali. Semuanya aman. Batu ginjal gimana, Dok? Kalau batu ginjal gunakan kumis kucing, kejibeling kalian akan susah mendapatkannya. Tapi kalau kumis kucing banyak di pasar juga ada. Tapi kalau dapat kejibeling bagus, kumis kucing, kejibeling, dan gunakanlah juga kunyit. Direbus dalam 1 liter air, dan diminum untuk 1 hari. Gaya hidup harus dirubah, harus hidup sehat. Sebetulnya kalau kalian ada masalah tuh memang gaya hidupmu nggak bener, guys. Jadi kalau ingin sembuh, ya gaya hidupmu harus diperbaiki dulu. Dokter, perut kiri sampai pinggang pipis sakit, kenapa ya dokter? Perut kiri sakit, ada asam lambung biasanya. Dan kalau sudah seperti ini, kalau udah sampai ke pinggang pipisnya sakit, biasanya sudah gejala radang usus. Tapi tidak menutup kemungkinan ada gejala infeksi saluran kemih. Setidaknya peradangan di sana. Ini pertanyaannya banyak banget. Aku break dulu ya. Aku mau bacakan testimoni teman-teman kita biar kita happy. Karena ini ada WA masuk. Ntar ya teman-teman, aku istirahat dulu ya ngomong. Banyak banget yang nanya soalnya. Ini aku akan cerita salah satu pasien dari grup diabetes. Beliau ini yang tadi aku udah cerita. Nih aku baca nih ini aku screenshot soalnya di grupnya ya. Nih. Ini ada nih, aku pas nemu. Nih, beliau itu penderita hipertensi menggunakan 2 obat ya, bisoprolol dan kandersatan. Kemudian atorvastatin. Nah, sekarang sudah bagus. Bagaimana setelah badan melepas 2 obat rutin? Jadi sekarang beliau udah nggak pakai bisoprolol. Pertama kali yang saya lepas bisoprolol. Pelan-pelan Pak, nggak langsung ya. Setelah ikut program kan pasti tensinya mulai turun tuh. Bisoprololnya nggak usah dipakai. Udah enakan tuh. Setelah bisoprolol, teruskan ke program. Sekarang kandersatannya udah dilepas. Yang bagaimana rasa di badan setelah bisa melepas 2 obat rutin? Atorvastatin masih diminum. Nah, ini ada 3 atorvastatin. Alhamdulillah perkembangannya cukup banyak, cukup bagus. Cuma trigliseridnya masih tinggi. Nah, ini karena biasanya teman-teman, atorvastatin itu memang salah satu efek sampingnya akan membuat trigliserid mudah tinggi. Dan ini mulai masuk ke program lepas atorvastatinnya dan ikut program untuk menurunkan trigliseridnya. Jadi hipertensi sudah normal, tinggal menurunkan trigliseridnya. Kolesterol udah bagus. Nah, atorvastatin udah kita lepas. Semoga nanti menjadi sehat kembali. Kemudian ini gimana lagi ya? Jadi teman-teman, ini ada testimoni lagi ya. Aku sambil istirahat ngomong terus kan. Kalian tunggu di sini, jangan kemana-mana. Nanti akan aku jawab. Tapi aku sambil istirahat sebentar yang ngomong terus soalnya. Aku mau baca beberapa testimoni lagi ya, satu ya. Dokter, madu paket saya sudah dipesan. Saya sehat, hernia umbilikalis saya baik sekali. Semoga bisa normal kembali. Semua keluhan di badan saya selama minum 5 sekawan sudah hilang. Ini hari ke-21.
Tinggal satu keluhan saya, dari mata agak buram. Tapi minyak zaitun udah 3 malam saya konsumsi. Kalau soal makanan yang melanggar masih tetap saya jaga. Tidak tergiur sama sekali dokter. Semoga saya bisa sehat seperti dulu. Semangat teman-teman, kita pasti bisa sehat. Jadi kalau 5 sekawan itu ada aneka herbal. Tunggu. Nah, kayak gini aneka herbal. Kemudian ada probiotik dalam bentuk madu imun. Kemudian ada elektrolit dalam bentuk garam magnesium. Kemudian ada bubuk cacing. Dan kemudian ada minyak zaitun. Nah ini. Itu semua guys. Nah, itu semua ada dalam 5 sekawan. Dan pemakaian 5 sekawan ini aneka sensasi, maka satu-satu akan hilang. Termasuk mata merah, itu juga bisa. Karena itu mata merah itu bukan matanya sakit. Kalian nggak perlu kalau mata merah pada penderita radang usus. Itu peradangan guys. Jadi nggak usah pakai obat mata atau no, nggak usah. Perbaiki radang ususmu, mata merahmu akan sembuh. Gitu, makanya ketika kita obati pusatnya apa, maka aneka sensasi penyakit penyerta alhamdulillah satu demi satu akan membaik. Apakah saraf kejepit kaki sebelah lumpuh apa bisa pulih dok? Bisa pak, dibantu akupunktur ya. Nanti coba WA admin, saya punya tukang pijat handal. Beliau tinggal di Parung, di Bogor. Namanya Pak Nardi. Nah kayaknya bapak cocok dengan beliau. Mau akupunktur di klinik saya boleh, atau ditambah atau milih salah satu juga boleh, dipijat Pak Nardi. Beliau langganan saya. Pasien-pasien yang sekiranya tidak cocok dengan akupunktur pasti saya kirim ke beliau. Ibu cocok nih ke beliau atau ditambah dengan akupunktur bersama saya di klinik boleh. Bu dokter, aku terlanjur infus 1 bulan, cara menetralkan tubuh dari infus berapa bulan bu dokter? Infus apa bu? Infus pemutih yang nggak apa-apa. Infus pemutih caranya gini, kalau ibu sudah terlanjur infus pemutih ya, 1 bulan belum nggak apa-apa. Tapi kalau ibu misalnya sudah terbiasa, itu menjadi resiko autoimun loh bu. Ibu banyak minum aja, minum air kelapa tuh, air kelapa sehari satu. Itu akan menetralisir juga logam berat. Nah, mengusir logam berat itu ibu juga bisa makan lobak, rebus lobak putih itu buat lalap, itu insya Allah juga akan menetralisir logam berat ibu. Maksudnya ini infus pemutih kan? Aduh, sebentar. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dok, herbal alami untuk sakit hepatitis tadi sudah. Dok, saya baru nikah. Saat habis suami saya baru masuk, udah keluar, aman nggak? Saat habis suami saya baru masuk, udah keluar. Ini namanya ejakulasi dini. Aman nggak? Ya aman. Maksudnya hamil atau enggak gitu ya? Ya bisa hamil. Kalau ejakulasi dini berbahaya atau tidak berbahaya, tapi itu sebetulnya membuat tidak puas keduanya, baik si perempuan maupun si laki-laki. Dok, asam lambung naik apakah jantung berdebar? Betul sekali. Asam lambung naik atau hipersekresi asam lambung itu bisa menyebabkan jantung berdebar, nafas menjadi sesak. Itu kerjanya nervus vagus, nervusnya terstimulasi, maka kerja jantung menjadi berdebar-debar. Itu persis seperti kalian ketika dikejar anjing, kalian lari kan, lari, nah itu nervus vagus kalian sedang bergerak. Dikejar anjing, jantung kalian berdebar-debar, tapi kekuatannya menjadi luar biasa. Ama Auli, terima kasih ya udah mengirimkan mawar. Thank you banget untuk teman-teman yang sudah like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan thank you banget yang sudah mengirimkan sakit. Saya nggak bisa membalas kebaikan kalian, hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Tetapi saya berharap live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dok, saya sering keringat dingin, pilihan, sakit kepala, kenapa ya? Ibu Ani, kayaknya Ibu Ani sering tanya deh ke saya. Ibu Ani, itu kan Ibu punya kalau nggak salah asam lambung kronis kan? Sembuhkan asam lambung kronisnya, maka sensasi ini akan membaik. Pakai 5 sekawan Bu, kalau Ibu sering tampil di sini, karena berarti kan sudah menggunakan tips saya kan. Kalau juga belum membaik, gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Silahkan temui admin atau chat inbox atau chat pesan.
Assalamualaikum dok, apakah herbal untuk sakit lambung apa ya? Pak Samin. Gunakan temulawak kunyit, lihat di series video saya, ada di profil, atau gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Coba chat inbox, chat pesan, atau chat anim di profil, klik link tree. Dok, infeksi kemih itu bisa bikin pusing nggak sih? Ya bikin pusing lah kalau lama nggak sembuh-sembuh. Sebetulnya sakit kronis apapun bisa bikin pusing. Sakit kronis apapun bisa bikin pusing. Dok, aku kena penyakit kram kebas sebelah kiri. Nah, ibu kalau hanya sebelah saja, bisa loh itu gejala stroke. Coba periksa ke dokter saraf. Atau mau gunakan program saya juga boleh. Karena kalau hanya sebelah saja biasanya ada gejala stroke. Jadi segera perbaiki bu untuk pencegahan stroke. Dan pastikan tidak punya saraf terjepit. Dok, saya suka kesemutan kalau kaki lagi bersila. Ini saya bersila nggak kesemutan, kenapa? Udah dari tadi kan? Bersila loh, nih lutut saya nih. Ini lutut. Kenapa bersila saya tidak kesemutan? Karena aliran darah saya lancar. Kenapa aliran darah saya lancar? Saya berusaha untuk menjalankan hidup sehat. Salah satunya olahraga dan rutin minum cuka mengkudu. Nih. Setiap pagi saya berusaha untuk jalan cepat 1 jam. Setengah jam bolak-balik, jadi 1 jam. Nah, ipung itu artinya kamu ada aliran darah nggak lancar atau ada kekakuan pembuluh darah. Coba lakukan gaya hidup sehat dulu deh. Atau mau gunakan cuka mengkudu saya, silahkan klik profil, klik link tree, cari cuka mengkudu di etalase, dan ketika saya live ada gratis ongkir, ada potongan harga juga, lumayan gitu kan, ada jadi miring harganya. Mengapa kalau pagi hari saya selalu pilek dok? Itu namanya alergi, sama dengan saya juga sering banget pilek, alergi. Itu sejak saya kecil, tapi nggak apa-apa, hanya pilek saja, nanti kena panas hilang sendiri kan, hidung bumpet. Kalau alergi bawaan itu namanya atopik. Ya, cara keluarnya ya hanya tingkatkan imunmu, jangan sampai alergi berkembang menjadi autoimun. Itu saja. Saya juga pilek bu. Mah kronis obatnya apa? Oh, berarti Pak Ipung kesemutannya karena mah kronis. Bapak kalau udah sampai ke kesemutan, itu artinya sudah ada gangguan pada usus kecilnya. Sehingga penyerapan vitamin B12 dan lain-lain terganggu. Dan itu menyebabkan kesemutan juga, itu juga ada peradangan. Bapak kalau udah gitu, saran saya ikut program saya aja. Tapi mau coba sendiri juga boleh, tapi saya kira nggak efektif. Lebih efektif ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan, silahkan klik profil, klik link tree. Atau kalau gunakan resep saya, sudah saya buatkan series video-nya, silahkan diikuti. Tapi rata-rata yang menggunakan itu tuh yang asam lambungnya sudah nggak ada sensasi kesemutan, masih cuma perih sekitar hanya wilayah perut saja. Itu cocok dengan resep saya. Kalau sudah kronis biasanya harus ikut program 3 bulan bersama saya gitu. Awalnya kesemutan, takut asam urat, banyak makan buah vitamin B, akhirnya malah asam lambung. Banyak makan buah dan vitamin B mungkin ya. Sebetulnya Pak Hans Bay ini bukan karena banyak makan buah kemudian jadi asam lambung. Kesemutan itu prosesnya karena sudah ada peradangan di tubuh, termasuk terbuktikan ada asam urat. Teman-teman, asam urat itu pembuangannya lewat 2 jalur, lewat ginjal dan lewat usus. Ketika ususmu bermasalah, misalnya terkena radang usus, pasti akan mudah terjadi asam urat tinggi. Apalagi ginjalnya bermasalah, asam uratnya akan tinggi lagi. Nah, vitamin B itu nggak ada hubungannya dengan asam lambung. Kalau minumnya vitamin C, asam ascorbat, mungkin bisa menyebabkan asam lambung. Jadi mungkin Bapak ini sudah ada gejala asam lambung sudah lama dan sudah menjalar ke gejala radang usus. Tapi Bapak nggak ngeh kalau sudah terkena gejala radang usus dan punya riwayat asam lambung. Dan semakin lama asam lambungnya parah. Jadi baru nyadar, oh iya ya aku asam lambung. Nih contohnya. Sana saya pernah baca di Detik Health, itu gejalanya hanya radang tenggorokan.
Selalu periksa ke THT. Dari 9 dokter THT hanya yang mengatakan Anda terkena asam lambung. Hanya 1 dokter dari 9 dokter THT. Akhirnya sembuhlah ketika sudah diobati asam lambungnya, radang tenggorokannya sembuh. Nah, itu yang saya takutkan, jangan-jangan Bapak emang udah lama terkena asam lambung, ini sudah menjalar ke gejala radang usus, dan ketika minum lama-lama menjadi semakin sensasinya semakin bertambah. Pisang pemicu asam lambung. Saya penyuka pisang tapi tidak terkena asam lambung tuh. Gerakan anti buah pisang, kayaknya Bapak salah paham deh. Apa salahnya pisang menjadi asam lambung? Bapak mungkin lebih banyak makan nasi daripada makan pisang. Nasi itu kebanyakan karbo, lebih mudah menyebabkan asam lambung. Bapak makan gorengan daripada banyak makan pisang. Gorengan lebih mudah menyebabkan asam lambung. Bapak lebih banyak makan makanan instan, minuman instan, makanan. Nah, ini biang ini paling banyak nih yang menyebabkan asam lambung. Lebih banyak makan pisang daripada pisang. Emang Bapak bisa makan pisang sesisir? Paling kan hanya sehari 1, 2, 3 kan? Nggak mungkin kan kita makan pisang sampai banyak banget. Ya, jadi saya kira ada kesalahpahaman di sini. Mengkambing hitamkan Mas Pisang. Kasihan banget. Coba Pak dulu pola makannya gimana? Varises dok, Bu Pujiastuti, tadi udah aku bahas varises. Siang dokter, siang. Dok, kalau di bagian bawah perut ada benjolan, terus kadang-kadang sakitnya bikin badan kurus. Harus di USG lah Pak, benjolannya kena apa? Kan banyak benjolan, bisa dicek aja dulu benjolannya kena apa. Letaknya di mana? Letaknya di kandung kemih kah? Ini kan bapak-bapak ya. Letaknya di kandung kemih kah? Letaknya di prostat, letaknya di usus, itu semua bisa berbenjol. Kalau obat ambien dalam yang belum parah apa ya dok? Gampang. Ini banyak yang cocok nih. Segenggam daun ungu atau miana tambah kunyit. Direbus dengan 1 liter air, diminum untuk 1 hari. Cara pesannya gimana dok? Hubungi admin Bu. Semua kalau mau pesan hubungi admin. Chat inbox, chat pesan. Admin ada di mana sih? Admin pasti ada di profil. Profil pasti ngumpet admin ada di http Linktree. Klik http Linktree, maka di situ ketemu admin. Apa harus operasi kalau ambien? Tidak. Banyak juga wasir yang membaik nih. Aku kasih testimoni baru aja masuk. Oke. Wasir. Aku ambil ya anggota grup. Kayaknya tadi pagi dia laporan wasirnya udah berkurang. Sebentar ya Pak. Wasir. Banyak nih. Pak, kita tunggu nanti aku baca wasir. Gimana sih ini kok nggak ada ya? Nah. Alhamdulillah 2 minggu setelah minum teramah udah ada perubahan. Biasa BAB seminggu belum tentu, ini tiap hari BAB, kadang pagi kadang sore. Wasir juga sudah sembuh. Belikat belakang sudah tidak panas lagi. Sakit kepala juga sudah hilang. Cuma kadang ulu hati masih nyeri. Mungkin dari pola makan ada yang nggak beres. Kadang melanggar. Begitu terasa nyeri langsung minum jamu teramah. Buat tidur sudah enakan. Ini pinggang lagi sakit, kemarin seharian duduk. Bungkus nasi kotak, banyak orderan. Alhamdulillah. Jadi Basir itu bisa membaik. Ibu Ziona, thank you ya sudah ngirim mawar. Aku nggak bisa membalas, thank you banget. Harapanku live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa like, follow, share, komen, tetep ya teman-teman. Ibu Sunati, dok kenapa leher saya tadi sudah? Alhamdulillah sehat dokter, tetap. Oh jangan bolong-bolong, tadi sudah ya. Oke. Minum obat pengencer. Oh ini. Assalamualaikum dokter, salam kenal. Kalimantan Selatan. Salam kenal. Semoga Bapak masih di sini ya, Ibu ya. Saya dari Ciputat, Tangerang Selatan. Dok, saya ada nyeri dada, perut kanan kiri ditekan sakit, nyeri ulu hati sama sering buang air kecil. Ibu, ini kok sepertinya seperti gejala asam lambung ya. Ibu punya ya asam lambung kronis yang nggak sembuh-sembuh. Kalau nggak sembuh-sembuh, gunakan saja ya Bu 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Kalau masih baru saja, gunakan resep saya, insya Allah akan cepat membaik. Resepnya ada di series VT. Klik series VT saya ada di profil.
Minum obat pengencer darah bisa dihentikan, caranya gimana? Ibu bisa dong, tapi harus ikut program saya. Ini harus dipantau, tidak sembarangan. Jadi kalau ingin menghentikan obat ya tentu harus ada pengawasan dari dokternya. Dokternya adalah saya. Silahkan ikut program 3 bulan bersama saya. Nanti kita akan tentukan obat penggantinya apa dulu untuk meregenerasi selnya, sehingga bisa stop obat pengencer darah. Ada pegel di punggung sama panas di pinggang. Ini kok kayak gejala radang. Iya, ini Kanizar ya. Ini gejala asam lambung kronis. Sudah ada gejala radang usus. Ikut program saya saja 5 bulan. Kalau radang usus itu program 6 bulan dan gunakan 5 sekawan. Dokter, saya menderita saraf kejepit di L5 L6. Obat apa ya dok untuk mengurangi rasa? Gak bisa bu. Tidak ada herbal yang bisa mengurangi rasa nyerinya. Menangan medis, tetapi efek sampingnya banyak. Mau tak mau? Ibu, lakukan akupunktur di daerah terdekat. Lakukan fisioterapi, renang, yoga. Itu semua akan membuat ibu akan terbebas dari L5, L6 ini. Semoga bisa baik ya bu. Dok, gagal ginjal, polikistik, kreatin 2, orium 36. Solusi supaya tidak sampai cuci darah. Sudah spesialistik, solusinya konsultasi ke saya, ikut program saya, dipandu oleh saya. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Dokter, saya habis operasi panggul 3 bulan kok masih sakit ya? Ibu, kalau masih sakit berarti belum terjadi regenerasi sel dengan baik. Ibu mau gunakan ini, bubuk cacing. Bubuk cacing ini banyak mengandung peptida. Peptida adalah komponen dari protein. Untuk membangun sel pasti butuh protein. Ibu kalau mau gunakan bubuk cacing, atau gunakan 5 sekawan secara komplit supaya terjadi regenerasi sel yang lebih cepat. Kok apa-apa 5 sekawan? Ya itulah teman-teman, karena 5 sekawan itu terdiri dari 5 komponen. Ada herbalnya, ada probiotiknya, ada elektrolitnya, ada bubuk cacingnya, dan ada minyak zaitun. Semua ini membangun sel-sel tubuh kita sakit menjadi sehat kembali, sehingga penyakit-penyakit penyerta ikut hilang. Kalau tadi kan coba dibaca nih, aku bacakan lagi ya testimoni teman-teman kita. Tanda dulu, aku bacain ya testimoni ya. Coba keluhan yang sudah hilang, berkurang, perut terasa melilit yang luar biasa. Perut terasa melilit yang luar biasa. Sakit sedikit berkurang. Perut terasa melilit yang luar biasa, sakit. Perut terasa melilit yang luar biasa, sakit sedikit berkurang. Diare 2 kali sehari dengan feses agak kental. Tadinya sampai 10 kali lebih sehari dan berbulan-bulan. Perut ketika diisi makanan membesar dan keras, sedikit berkurang. Alhamdulillah. Pelantai pasti beliau itu penderita radang usus. Jadi sudah cukup lama ya, dan pakai obat juga tidak memperbaiki. Perkembangan untuk tidur malam, alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Untuk sensasi apabila terlebih makan, hanya rasa perih dan akan timbul dan cuma gejalanya yang paling lama 30 menit. Jadi intinya semua sensasi sudah bilang, tinggal tidur malam sudah enak. Cuma kalau kekenyangan itu timbul perih lagi, itu pun selama 30 menit. Semoga konsumsi teramah dinding lambung dan usus saya sembuh total, amin. Alhamdulillah semenjak minum teramah sekarang sudah mendingan. Keliangan, pusing, masuk angin, badan pegel-pegel berkurang. Tuh, badan pegel-pegel ikut berkurang. Alhamdulillah kak, udah lebih baik sekarang sekitar 1 bulan. Oke, dokter kenapa habis minum suplemen GBCOM Z air kencing kuning? Apakah enggak apa-apa. Memang kalau ada zat besinya itu kadang-kadang bikin pipis jadi kuning atau merah. Dan ada yang warnanya kuning memang ya. Kalau warna kuning itu B kompleknya juga kuning kan warnanya. Itu membuat kencing pipis kuning, jadi aman, enggak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obat batu ginjal ukuran 0,7. Obat batu ginjal tadi sudah dibahas di atas. Tadi ingat kan teman-teman? Dok, aku haid baru selesai seminggu, udah haid lagi. Ya, artinya ada ketidakseimbangan hormon. Coba bu, mulai banyak makan daun kelor, kemudian ditambah dengan
Temu kunci. Masing-masing segenggam, direbus, terus dimakan, minum airnya, dimakan daunnya. Aku sudah 3 bulan kena gonore, dok. Apakah HIV? HIV harus periksa tersendiri, Pak. Gonorenya sembuhkan. Kalau susah, gunakan ramuan saya saja. Nanti saya buatkan ramuan gonore tadi dalam tuh paket, pasti ada probiotiknya. Kalau saya menggunakan ramuan tuh pasti banyak bentuknya sehingga cepat perbaikannya. Bu dok, kenapa ya anak saya 2 bulan pupnya hijau, full ASI sudah seminggu pup hijau? Bu, saya tidak terbiasa menghadapi kasus anak kehamilan dan anak-anak. Coba tanya ke bidan terdekat atau ke dokter anak, mereka akan lebih ahli. Yang saya tangani biasanya penyakit kronis tidak sembuh-sembuh, dan ini akan didominasi penyakit-penyakit degeneratif. Dok, aku haid tanggal 1 terus bersih seminggu, tanggal 2 udah dapat haid lagi. Itu tadi sudah ya, ketidakseimbangan hormon. Tadi tipnya udah saya share. Sering keringat dingin, keliangan, sakit kepala, kenapa deh dok? Ibu Ani ini tadi, Ibu Ani sering ngomong kayak gini loh Bu. Ibu tuh punya penyakit apa? Kalau tidak ada asam lambung kronis, ibu terjadi resistensi insulin, ketidakseimbangan tubuh, metabolismenya kacau. Ibu coba lakukan gaya hidup sehat dulu. Banyak makan sayuran dan buah, kurangi karbonya, perbanyak protein, stop instan, stop gorengan, dan olahraga rutin. Manajemen stres tentu dong, kita nggak boleh panik, banyakin zikir, banyakin meditasi, itu akan sangat membantu. Dokter Naru Sunarto, halo Dokter Naru, alumni mana nih, dari mana? Terima kasih udah ketemu, terima kasih. Dok, haid baru selesai seminggu udah haid lagi, tadi sudah dibahas. Dok, saya hamil 16 minggu, BPC saya tidak paham, tidak ahli di bidang kehamilan. Aku kena gonore dan udah 3 bulan, tadi sudah dijawab. Ibu, saya baru saja selesai kemoterapi. Apakah benar anak-anak tidak boleh mendekat pasien kemoterapi? Kemoterapi itu kan, saya kira enggak masalah. Memang ada bahan-bahan radiasi ya. Kalau kemoterapi kan lebih ke obat yang bersifat sitotoksik, membunuh sel. Yang berbahaya adalah yang radioterapi, menggunakan bahan-bahan yang bersifat tadi itu radioterapi ya. Jadi banyak memberikan kayak bom itu kok jadi blocking. Nah, yang berbahaya kalau ibu melakukan radioterapi, mungkin harus hati-hati ibu, karena ibu sedang mengeluarkan kok jadi blocking ya, bahan-bahan terradiasi. Jadi ibu kalau radioterapi itu baru mengeluarkan bahan-bahan yang terradiasi. Tapi kalau kemoterapi itu kebanyakan karena senyawa-senyawa aktif yang bersifat sitotoksik, membunuh sel-sel kankernya secara langsung. Dia bersifat toksik untuk sel-sel kankernya. Kayaknya nggak ada hubungannya dengan sentuhan kulit dan apa-apa. Tapi kalau radioterapi karena ada radiasinya, ini sangat mungkin akan berbahaya untuk anak-anak, karena kan bisa dikeluarkan lewat pipis, lewat keringat, air liur, dan seterusnya. Mungkin ya, saya juga belum ahli di bidang itu, tapi sepertinya itu radioterapi seperti itu, harus lebih hati-hati lagi karena ada agen-agen radiatifnya tadi. Assalamualaikum dok, saya radang kelenjar getah bening udah di biopsi dok, pastinya radang kelenjar getah bening benjolan. Alhamdulillah masih radang, itu mudah disembuhkan kalau radang. Ibu coba minum kunyit putih segenggam. Kunyit putih segenggam itu cari di pasar banyak, ditambah dengan mengkudu, direbus bersama-sama, diminum airnya, semoga cepat habis. Dok, saya habis operasi panggul sudah 3 bulan kok masih sakit. Dok, saya habis operasi panggul sudah 3 bulan kok masih sakit. Dok, saya sudah operasi panggul. Oh, tadi sudah kan dijawab untuk regenerasi sel kan? Ibu regenerasi sel, coba menggunakan bubuk cacing punya kebun kita, silakan cek di profil atau Linktree, atau mau gunakan program kita, semoga cepat membaik. Dokter, ambilin dikasih apa? Tadi sudah dibahas Bu, termasuk gampang diulang kembali ya. Dokter, asam urat obatnya apa? Tadi sudah dibahas juga asam urat. Dokter, gigiku bengkak, gusinya karena gigiku tinggal yang nempel di gusi, sekarang bengkak, gimana? Ke dokter gigi. Alamatnya di dok, pengen akupunktur silahkan. Semua tentang informasi tentang kami ada di profil, klik Linktree. Klik profil, itu profil muka saya tuh ada. Klik profil, klik Linktree. Nanti ketemu informasi tentang saya.
Dok, habis operasi tadi sudah. Dok, kalau panggul HP agak lama terus jari-jarinya kaku kesemutan. Dok, kalau pegang HP agak lama, nah itu artinya aliran darahmu nggak lancar, mulai ada peradangan. Ini aku bersila, alhamdulillah aman-aman saja, baik-baik saja, karena aliran darah lancar. Artinya mulai gaya hidup sehat. Kalau parah, gunakan untuk pengencer darah, juga mengkudu. Nih, kalian pasti nggak suka. Awal-awalnya kayak rasa mengkudu gitu, tapi lama-lama biasa. Top chair, atau mau ini, boleh. Sama-sama bau kan? Ini bau, ini bau. Atau mau makan yang bau juga, 1-3 siung bawang putih per hari. Semua yang bau-bau tadi ternyata bagus untuk melancarkan aliran darahmu. Dok, sakit empedu sama GERD itu sama nggak dok gejalanya? Sama. Dok, kenapa ya lengan, pinggang, pinggul, betis, kaki pada sakit? Ini aliran darahmu nggak lancar. Aliran darahmu nggak lancar, terjadi sudah resistensi insulin, sudah terjadi peradangan, sehingga terasa pegel-pegel semua. Kalau tidak ada penyakit kronis yang melatar belakangi, kalau ada ya penyakitmu itu sembuhkan dulu. Minum obat pengencer darah bisa dihentikan? Bisa. Ikuti program saya. Dok, asam urat itu bisa ditumitkah? Bisa. Nyeri ya? Orang-orang tuh membahasakan asam urat itu menyebabkan nyeri di tumit, padahal sebetulnya nyerinya ada di persendian. Karena kristal-kristal asam urat tadi pasti akan dihentikan, di-drop di bagian persendian. Tumit bisa sakit banget, tapi tumit sakit juga bisa karena peradangan. Intinya sama kok. Coba gunakan ini, gampang itu. Insya Allah membaik. 1, turunkan berat badan. Rajin olahraga, jalan kaki 30 menit, tapi harus menggunakan sol yang tebal. Sepatunya yang enak, yang empuk untuk jalan kaki, jangan yang tipis, yang tepes, jangan. Kemudian hidup sehat itu pasti ya. Yang terakhir, coba makan temu kunci segenggam, kemudian lengkuas sama daun salak segenggam. Lengkuas secukupnya, direbus dalam 1 liter air, diminum. Tambah segenggam akar alang-alang. Simple, insya Allah membaik deh. Saya udah lama kena GERD dok, gak kunjung sembuh, harus gimana? Nah, kalau gak kunjung sembuh, ikut program saya 3 bulan, gunakan 5 sekawan, hubungi admin, chat inbox atau chat pesan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oke, ini yang tanya banyak banget. Biar kalian nggak terlalu bosan, aku akan baca perkembangan teman-teman ya. Saya sudah lama sekali diponis GERD sama dokter, udah berobat kemana-mana, qadarullah, nggak ada perubahan. Banyak keluhan yang saya rasakan, dari mulai dada sampai punggung panas, sering sendawa, perut sampai pinggang panas, mulai terasa asam, panas sampai tenggorokan, gak nyaman, sering cemas dan takut yang berlebihan. Alhamdulillah, bismillah ya teman-teman. Atas izin Allah saya mengenal Teramah dan keluhan-keluhan itu mulai berkurang. Saya mulai merasa nyaman walaupun saya sering kali melanggar pantangan. Tapi alhamdulillah saya merasa banyak perubahan. Insya Allah saya akan konsumsi terus Teramah, biiznillah bisa sembuh total. Amin amin ya rabbal alamin. Terus kita baca lagi ya, coba. Alhamdulillah sehat. Maaf baru sempat balas. Sekarang sudah aktivitas bekerja, jarang buka HP soalnya. Ini lagi konsumsi yang 5 sekawan, jauh lebih sehat. Puji syukur atas semua nikmat ini ya Allah. Dan tak lupa terima kasih untuk Dokter Erna atas semua ilmu-ilmunya. Sama-sama Bu. Teman-teman, kita semua insya Allah semangat ya untuk menyebarkan kebaikan. Dan saya harapkan live ini bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa tersebar ke banyak orang. Oke, terima kasih banget buat teman-teman semua. Dok, vaksin Gardasil itu bergunakah kalau masih belum melakukan hubungan seksual, masih umur? Saya kok nggak paham. Untuk kasus ini saya tidak paham, jadi saya tidak bisa menjawabnya. Apakah boleh minum air kelapa setiap hari apabila punya penyakit hipertensi? Boleh banget dan bagus. Karena air kelapa sifatnya diuretik. Itu 11-12 seperti kalian minum furosemid. Gitu. Jadi bagus, nggak masalah. Belinya di mana, Bro? Belinya silahkan cek profil, cek Linktree, hubungi admin. Gitu ya.
Cek profil, cek Linktree, hubungi admin. Oke. Sebentar. Eba alami untuk sakit hepatitis tadi sudah, Bu. Temulawak dan kunyit atau gunakan nih Mas kawan, ikut program 3 bulan biar terpantau. Bismillah ya, mudah-mudahan cocok. Caranya ikut 3 bulan dokter, gimana caranya? Hubungi admin atau chat inbox atau chat pesan. Dok, kalau tiap malam berhubungan tapi nggak ada hasil, gimana ya dok? Ya nggak apa-apa, namanya usaha, daripada nggak berhubungan, hasilnya makin jauh. Berhubungan aja nggak ada hasilnya, apalagi tidak berhubungan, hasilnya semakin nggak ada. Teruskan, lakukan usaha. Alamat praktiknya di mana dok? Ciputat, Tangerang Selatan. Klik profil, klik Linktree, ada Maps di Google juga bisa. Dokter Erna Cipta, nanti insya Allah keluar. Assalamualaikum dokter, aku sakit perut sebelah kanan dok sampai ke pundak. Makasih. Ibu cek USG dulu, jangan-jangan batuk empedu. Bu, obat amandel yang alami ada nggak? Amandel itu kan bengkak. Nih, pakai propolis. Propolis diteteskan di tengah gini, akan cepet. Kalau yang mudah apa ya? Kalian tak suruh ngunyah apa ya? Kunyit putih mau nggak? Agak pahit tapi kayaknya cepet deh itu. Kunyit putih dikunyah-kunyah aja, nanti bengkaknya akan hilang. Punya daun dewa nggak di rumah? Daun dewa itu juga bisa mengurangi pembengkakan dan bisa untuk lalap. Bulunya, daunnya berbulu. Nah itu dipetik, kunyah 3-9 lembar. Itu akan cepet juga. Kunyah daun dewa, kunyah kunyit putih, pilih salah satu di antaranya. Atau yang praktis, tetesi propolis nano. Ini nano ya guys, jadi penyerapannya cepet. Sep, ditengkak, itu juga akan cepet. Bu dokter, apakah orang punya diabetes bisa hamil? Bisa, tetapi sangat beresiko untuk bayimu. Lebih baik sembuhkan diabetesmu dan jangan hamil dulu supaya tidak bermasalah untuk janinmu dan dirimu sendiri. Hidung kadang suka berdarah, tapi hanya di sebelah kanan. Itu kayak mana ya dok? Periksa ke dokter. Periksa dulu ke dokter THT, ada apa dengan hidungmu sehingga suka berdarah. Yang ditakutkan jika ada tumor atau keganasan di hidungmu. Dok, kepala belakang bagian bawah saya ketekan banget sampai muka ketarik. CT scan normal, ada riwayat. Dok, saya udah chat admin. Oke, ditunggu aja. Ada riwayat apa nih? Dok, kepala belakang bagian bawah saya ketekan banget sampai muka ketarik, CT scan normal. Tensi tinggi tapi udah normal. Ibu Faradiba, ini kayaknya sering ketemu nih saya dengan Ibu Faradiba. Ibu Faradiba, itu bantulah dengan akupunktur dan gaya hidup sehat di tempat terdekat. Insya Allah akan membaik. Akupunktur dan gaya hidup sehat di tempat terdekat. Assalamualaikum, kunyit putih dan mengkudu buat penyakit apa dok? Buat penyakit apa aja bisa lah bu, coba aja dipakai, nggak apa-apa. Saya udah lupa teman-teman, kalau saya itu ilmunya tuh, kalau kalian tanya itu ilmunya bisa keluar begitu saja. Jadi saya suruh ulang lagi akan susah. Tapi sakit apa saja coba aja pakai kunyit putih mengkudu, semoga membaik. Assalamualaikum dokter, aku sakit perut sebelah kanan sampai ke pundak. Tadi sudah coba di USG, takutnya adalah sakit empedu. Dok, saya habis makan begas sesak nafas. Assalamualaikum dokter, aku sakit perut sebelah kanan sampai ke pundak tadi udah. Dok, saya habis makan begas sesak nafas terus seperti ada mengganjal, seperti banyak gas gitu di perut, pusing. Itu kayaknya karena gejala asam lambung kronis. Jadi sembuhkan asam lambungnya, silahkan gunakan tips di series VT ada di profil atau gunakan di Mas Kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Perut terasa keras di atas, sakit perut ulu hati, yes, itu sudah. Faradiba tadi udah aku bales ya. Assalamualaikum dok, aku punya keluhan sakit perut kanan tengah tembus belakang, gejala apa itu? Gejala asam lambung. Obat apa dok kalau batuk bedu? Kita punya paket batuk bedu. Jadi obatnya susah ya bu, itu aja harus saya atur pola makannya, kita pantau, kita pandu. Jadi kalau ibu mau memecahkan batuk bedu, ikuti program saya. Atau ibu mau coba mandiri, gunakan jejak lemon. Apa ya bu, gunakan jejak lemon juga ibu harus dipandu juga. Jadi ikut program saya aja ya bu, pakai paket empedu, sehingga keluhan ibu satu demi satu akan hilang. Paket batuk bedu itu 7 hari memecahkan batu, 1 minggu ya, 3 minggu untuk memperbaiki saluran cerna.
Assalamualaikum dok, buat naikin HB minum apa ya? Tadi habis cek 10,9. Bu Encas HB-nya kok bisa rendah banget? Aku kok curiga sama Bu Encas ya. Ibu jangan-jangan ada gangguan hati ya. Coba Bu Encas gini aja Bu, Ibu mau nggak konsultasi pribadi biar kita uraikan ketahuan penyakitnya Ibu itu apa? Karena Ibu sudah kuning juga, saya takut Ibu ada riwayat sakit hepatitis, entah karena kuman, karena virus hepatitis atau karena sebab lain. Jadi Ibu Encas coba konsultasi pribadi biar kita lihat kenapa kok HB bisa rendah. Ini kalau HB rendah biasanya ada pendarahan kronis, tapi kecil-kecil tapi terus-menerus. Dok, sebelumnya saya sering nyeri dada, ditambah 4 hari yang lalu anak saya meninggal. Sakit dada saya semakin kuat, apa itu bahaya? Ibu periksa ke dokter terdekat, tapi saya kira ibu ini terkena psikosomatik karena ada rasa duka yang mendalam. Ibu, saya punya tips untuk mengatasi kecemasan. Silahkan cek di VT saya, ada di profil, gratis, enggak bayar. Tips untuk atasi kecemasan. Semoga ibu cocok. Bu, maaf, aku umur 54 sudah menopause. Yes. Dok, apakah hipertensi menyebabkan ketegangan di saraf otot? Ya, bisa. Tadi sudah saya berikan saran ya Bu Faradiba. Silahkan akupunktur dan gaya hidup sehat gitu. Dok, normal nggak kalau jadinya lancar gerak tiba-tiba nggak gerak? Kayaknya normal deh. Tapi coba ibu periksa ke dokter kandungan atau bidan karena mereka lebih ahli, lebih biasa menghadapi situasi orang hamil. Apa nggak apa-apa ya dok? Dokter orang yang punya GERD boleh IF nggak ya? Kalau boleh aturan IF-nya. IF itu ya ada aturannya kan? Aturannya 8 makan, kemudian 12 jam puasa. 8 makan dan 16 jam puasa kan? 15 sampai 16. Ikuti saja. Kalau GERD-nya masih aman, GERD-nya masih tidak parah, bisa membaik. Puasa apa saja bagus, termasuk puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu bagus. Tetapi kalau sudah lemes, sudah komplikasi ke kesemutan, kebas, apalagi ISK, sudah keliengan, mau pingsan, nggak bisa puasa. Itu memperparah kalian. Jadi, tapi kalau mau mencoba IF, silahkan 8 jam puasa, 15-16 makan. 8 jam makan, 15 sampai 16 jam itu puasa. Dan masih diizinkan minum air putih. Dok, pengen ikut caranya gimana dok? Pengen konsultasi? Ibu kalau mau konsultasi tentu hubungi admin atau chat info atau chat pesan. Lututku sakit, kaku kenceng, lambungku juga kayak tidak nyaman. Itu penyakit degeneratif Bu. Ibu kalau udah lama ikut program saya aja ya, biar lebih terarah gitu itu program. Tapi kalau mau mandiri, ibu bisa tiru rumus saya untuk asam lambung. Silahkan cek di series VT, di profil asam lambung, klik gratis nggak bayar. Ramuan apa untuk batu empedu? Ibu kalau menggunakan batu empedu, ibu satu gunakan bawang putih. Kemudian bawang putih secukupnya. Kedua, ibu bisa gunakan kejibeling. Ketiga, ibu gunakan kejibeling bawang putih. Coba ibu gunakan, ibu tahu ini nggak? Jati Belanda. Susah kan? Nah, daripada nyari, beli ramuan saya aja. Kalau ibu bisa mendapatkan di kanan kiri boleh, tapi kalau ibu harus beli di all shop, yang mendingan pakai ramuan saja. Dan setelah menggunakan ramuan saya, akan kita pandu di grup untuk programnya. Coba Bu, cari ini ya. 1 bawang putih, gampang kan nyarinya? Ambil 3-5 siung. Kemudian jati Belanda, kemudian kejibeling. Tambah kumis kucing boleh. Nanti tambah minum minyak zaitun. Nah, itu semua direbus dalam 1 liter air dan diminum bersama minyak zaitun. Tetapi jika ibu itu pun harus beli di all shop juga, yang lebih baik ramuan saya lah. Udah beli ramuan saya, dipandu lagi di dalam grup. Kalau ibu bisa mencari sendiri di kanan kiri boleh. Apalagi di pasar ya, harganya misalnya lebih murah. Dok, kalau detak jantung 50 tapi O2 normal, ya terlalu rendah Bu, 50. Tidak bisa. Itu kenapa ya dok? Jantungmu terlalu lemah. Kekurangan kalium pernah nggak? Kekurangan kalium bisa nggak? Dulunya pernah operasi tumor bulan Juni. Bu Encas, kayaknya Bu Encas banyak masalah deh Bu, sehingga
Bulan Juni kan udah lama banget Bu, masa masih kekurangan darah terus? Ini ada yang nggak beres nih pada Ibu. BAB-nya warnanya hitam nggak Bu? Saya kira Ibu ada pendarahan usus nih. Pendarahan usus bisa dari sirosis, hatinya yang bermasalah, bisa dari ususnya sendiri. Bu Encas lebih baik konsultasi pribadi aja biar beres, nanti saya masukkan ke grup radang usus. Teman-teman yang lain juga pada konsultasi kok Bu, untuk penyakit rumit itu kayaknya nggak bisa hanya ngobrol lewat chat. Terlalu rumit untuk diobrolin di chat itu secara umum aja, yang ringan-ringan asam lambung biasa itu bisa, tapi kalau sudah spesialistik lebih baik konsultasi biar Ibu juga paham. Saya udah chat di WA Dok, baik mohon ditunggu Bu, karena kita sangat crowded, nanti juga akan dibalas oleh admin. Kita sangat crowded hari ini dan ada 2 tim kita yang sakit, jadi kita, makanya saya agak siang kan datang ketemu kalian, biasanya kan pagi ya karena pekerjaan banyak banget. Dokter belinya di mana? Ibu beli di nih belinya di toko Oren. Klik profil, klik link tree, nanti ada toko Oren. Atau chat admin dulu boleh, atau chat inbox atau chat pesan boleh. Tadinya pengen ke klinik sambil akupunktur, kata dokter harus akupunktur. Boleh Bu, kapan ke klinik sekalian konsultasi boleh, yuk. Ibu kayaknya nggak bisa deh Bu, Ibu sudah kakinya kuning, takutnya itu bilirubinnya meningkat. Kalau bilirubinnya meningkat, Ibu mungkin ada tanda-tanda sirosis hati. Makanya Ibu dulu operasi tumornya apa? Tumor apa? Kemudian HB-nya rendah. Itu biasanya HB rendah itu paling sering disebabkan karena pendarahan usus. Entah dari hati, vena cava, atau dari ususnya. Gitu. Kalau sirosis sering menyebabkan pendarahan. Soalnya detak jantung saya lambat sekali Dok. Nah itu nggak normal. Ibu mungkin kekurangan kalium. Seperti saya bilang tadi, kekurangan kalium. Ibu ada penyakit lain nggak? Misalnya asam lambung kronis. Jelas orang asam lambung kronis hipomagnesium, hipokalemia. Itu semua menyebabkan jantung menjadi melambat. Ibu Kuarti ada penyakit ini. Kalau penyakit kayak gini tuh saya saran, kalau Ibu mau konsultasi pribadi aja. Saya hanya memberikan clue-nya, tetapi untuk menyembuhkan tentu harus dengan konsultasi yang dalam, program yang panjang. Jadi kalau apakah itu penyakit jantung? Tidak selalu, kecuali Ibu listrik kelistrikannya jantungnya lambat bekerja. Lambat itu juga karena kaliumnya rendah. Kalium rendah itu bisa karena asam lambung kronis. Lebih tepatnya ke gejala radang usus. Jadi Ibu Kuarti ini penyakitnya apa yang melatar belakangi? Pasti ada itu penyakit yang lain. Obat asam lambungnya dokter belinya 5 sekawan di toko Oren. Klik profil saya kiri atas, kemudian klik http link tree, nanti ketemu toko Oren, langsung ambil 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Atau silakan hubungi admin atau chat inbox, chat pesan. Gitu. Baik Bu Dokter, saya tunggu. Apakah itu penyakit? Tidak selalu. Bu Dokter, saya mau beli obat herbal untuk obat asam lambung yang kronis. Yes, silahkan tadi sudah ya. Klik admin. Kalau ke mata perasaan lihat ngawur sama ada keliangan, kenapa Bu Dokter? Pak Oding ada gejala asam lambung enggak? Kalau ada asam lambung bisa jadi karena asam lambung. Banyak sebab Pak. Seperti ini tuh banyak sebab. Bapak periksa dulu ke mata, ke saraf, coba dilihat. Tapi kalau ada asam lambung sangat mungkin karena asam lambung, jadi nggak usah kemana-mana. Anxiety Dok. Anxiety-nya kenapa? Ibu sering minum obat anxiety. Kalau Ibu minum obat anxiety itu karena efek samping obatnya, sehingga melemahkan semuanya. Mau makan pun, bukan mau makan, mau mikir jadi malas. Obat penenang itu sebetulnya melemahkan semua organ gitu. Ibu Dokter, apa sakit GERD, asam dan makronis berat badan? Yes, betul, bisa. Bu Dokter, batu ginjal obatnya yang bisa menghancurkan batu ginjal apa Bu Dokter? Bu Dokter, batu ginjal obatnya yang bisa menyembuhkan batu ginjal apa? Tadi itu sudah berulang kali dibahas loh Bu. Akar alang-alang, kumis kucing, ditambah kejibeling kalau ada. Kalau nggak ada, kunyit juga nggak apa-apa. Nanti di masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air, diminum untuk 1 hari. Tetapi kalau Anda pun harus nyari ke Allshop, pakai aja ramuan saya, ramuan batu ginjal. Klik di profil, klik di toko Oren, klik link tree,
toko oren beli ramuan ginjal atau temui admin. Tapi kalau Anda yang resep saya ini dicari di pasar, itu monggo. Kalau nyarinya tetap di Allshop, ya gunakan aja ramuan batu ginjal saya. Malah terpantau saya. Assalamualaikum dok, cat pribadi gimana dok? Cat pribadi itu konsultasi pribadi ya bu. Harus konsultasi pribadi, itu ada SOP-nya. Silahkan hubungi admin ya bu ya. Kadang ada ketakutan bu dokter kalau jalan agak jauh nggak kuat keliengan. Ibu kayaknya ada deh gejala. Ibu kayaknya ada loh gejala asam lambung kronis. Coba bu perbaiki asam lambung kronisnya. Cara meningkatkan detak jantung lambat, olahraga. Tadi kan udah saya bilang, cek kaliumnya, jangan-jangan hipokalemia. Olahraga aja, olahraga 30 menit dan cek kaliumnya. Ibu dokter tadi sudah, kalau dokter asam bisa minum, tidak bisa minum susu. Dok, gimana cara agar ibu tubuh kuat, gak mudah sakit? Olahraga, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat sudah berkali-kali saya bahas. Lakukan aja gaya hidup sehat dan gunakan ramuan yang ada di dapur. Itu sudah cukup untuk. Coba dipikir cara cek kalium gimana? Menurutmu gimana cara cek kalium? Cek gitu ya. Kalium berapa ya? Coba cek kalium di mana? Dipikir coba. Belinya di mana bu dokter? Beli apa ya bu? Beli kalau 5 sekawan, beli apa nih ibu? Tadi saran gini, produk saya itu ada di toko oren. Ibu klik profil, klik link tree di toko oren, nanti cari di etalase barang apa ibu cari. Kalau bingung bisa ketemu admin dulu. Oke teman-teman, kayaknya aku udah sudah lemes banget ngomong terus. Bu dokter, bolehkah minum obat anti nyeri setiap hari? Tidak boleh. Itu menyebabkan asam lambungmu keok. Tadi sudah dijawab Pak Rahman Dores, sudah berkali-kali. Bapak nggak stay di sini soalnya. Jadi aku nggak mau jawab lagi, tadi sudah dijawab. Makanya stay, nanti jawabannya akan. Dokter ini pengen masuk fakultas kedokteran, silahkan, mudah-mudahan diterima ya. Tapi ininya harus di atas 700. Apa namanya? Ring grade. Apa ya namanya? Nilainya harus di atas 700. Mudah-mudahan bisa, semangat. Harus mencapai target sampai 700. Oke, teman-teman, terima kasih buat kehadirannya semua. Semoga semakin banyak orang ingin jadi dokter juga. Jadi saya mengilhami orang ingin jadi dokter, tetapi tetap ada niat bahwa untuk jadi dokter itu adalah untuk membantu banyak orang. Pak Rahman Dores, silakan admin aja, klik admin. Tadi udah berkali-kali saya jawab soalnya di atas. Silakan klik admin aja. Dan klik admin aja ya bu, klik admin saja. Klik admin, ada di profil, ada di klik link tree, temui admin atau chat info. Oke, terima kasih ya buat teman-teman untuk kehadirannya. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa menginspirasi kalian. Dan bila ada kata-kata yang bersalah, mohon maaf banget. Dan jika ada kelebihan pun itu semata-mata karena diilhami oleh Allah. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Jangan lupa ketemu saya nanti malam. Mudah-mudahan saya bisa hadir dan tidak kecapean. Kurang lebih jam 9 ya, jam 8 sampai jam 9 gitu. Dan untuk mendapatkan notifikasi saya, jangan lupa follow ya teman-teman, follow. Dan nanti mendapatkan notifikasi dan kita bisa ngobrol lagi di live nanti malam. Kalau nggak nanti malam, besok lagi. Sampai ketemu besok. Makasih buat teman-teman dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Thank you, terima kasih.